Bab 151, Pertarungan untuk nomor 1 Akademi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan Rongguang dan Liu Meijun benar-benar membeku di tengah gerakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sekejap, tak ada apapun selain pertanyaan yang terlintas dalam benak orang banyak. Akal sehat mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil, karena apa yang terjadi di depan mata mereka terlalu ajaib, terlalu surrealis untuk dipercaya, tidak masalah bahwa mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Termasuk Zhou Teng dari halaman dalam, pemuda berwajah pucat, dan siswa lain di belakang mereka, semuanya terkejut. Tepat pada saat itu, Sun Zhang dan Xiong Chu bangkit dari tempat duduk mereka saat mereka menyaksikan cincin emas itu bergerak mendekati Rongguang dan Liu Meijun. Keterkejutan mereka bertambah saat menyadari bahwa pergerakan Rongguang dan Liu Meijun terhenti seolah-olah seseorang menggunakan mantra pembatu pada mereka, keduanya tetap membeku di tempat. Segala sesuatu di panggung tampaknya terhenti. Aliran udara, petir dan jejak telapak tangan, es biru, bahkan angin pun terhenti di jalurnya. Sun Zhang, Xiong Chu, Zhou Teng, pemuda berwajah pucat, dan semua orang yang menonton membelalakan mata mereka karena tak percaya. Rahang mereka menganga lebar hingga mampu memasukkan buah pir ekstra besar ke dalam mulut mereka. Mengingat Sun Zhang dan yang lainnya bereaksi seperti itu, keduanya yang dikekang oleh Huang Xiaolong semakin merasakannya. Meskipun Rongguang dan Liu Meijun tidak bisa bergerak secara fisik, kesadaran mereka tidak terpengaruh, dan anehnya, mereka masih bisa berbicara. Di hadapan banyak mata yang tercengang, jejak telapak tangan Huang Xiaolong mendarat di Rongguang dan Liu Meijun. Jejak telapak tangan kiri Huang Xiaolong mengenai dada Rongguang. Rongguang mengerang pelan dan tubuhnya terlempar ke belakang. Namun, saat jejak telapak tangan kiri Huang Xiaolong hendak mengenai dada Liu Meijun, ia melihat dadanya yang montok dan penuh. Alih-alih mengenai dadanya, ia memutuskan untuk mengalihkan arah serangannya sedikit dan serangan itu mengenai bahunya. Liu Meijun juga terpental. Baik Rongguang maupun Liu Meijun terlempar dan jatuh dari area panggung. Mendarat di tanah, keduanya terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Keduanya kalah. Ketika Liu Meijun menenangkan diri, dia tampak terkejut dan malu. Baru saja, telapak tangan Huang Xiaolong hampir menyentuh dadanya hampir saja. Kekuatan angin yang dibawa telapak tangan Huang Xiaolong menggesek tubuh bagian atasnya, menimbulkan perasaan aneh dalam dirinya. Lama setelah Rongguang dan Liu Meijun jatuh ke tanah, aula suci masih tenggelam dalam keheningan sebelum sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi aula besar itu seperti petir. Tepuk tangan meriah bergema di aula suci, dan beberapa fanggel yang bersemangat berteriak, menjerit sekuat tenaga. Huang Xiaolong, kau benar-benar aneh. Salah satu gadis yang tegang berteriak, tapi, aku menyukainya. Aku mencintaimu. Aula suci tenggelam dalam gelombang demi gelombang pernyataan cinta ini. Beberapa fanggel bahkan ingin bergegas ke atas panggung menemui Huang Xiaolong, namun untungnya ada pengawal akademi yang menghalangi mereka dan menjaga ketertiban. Di bawah panggung, Chen Caixiu mungkin tidak terpengaruh oleh semangat itu, tetapi matanya bersinar saat menatap Huang Xiaolong. Di panggung utama, Sun Zhang dan Xiong Chu tercengang. Melihat reaksi para siswi yang heboh itu, keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Agak jauh dari Chen Caixiu, Zhou Teng melihat kilatan di matanya saat ia menatap Huang Xiaolong. Zhou Teng mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresi di wajahnya muram. Huang Xiaolong menang. Juri mengumumkan di tengah teriakan para fanggel. Huang Xiaolong menang. Gelombang tepuk tangan lainnya bergema di aula suci. Berdiri di atas panggung, Huang Xiaolong terdiam oleh respon antusias para siswi dan tersenyum tak berdaya dalam hati. Tidak ada penyanyi atau bintang film di dunia roh bela diri, tetapi siswi-siswi ini lebih menakutkan dibandingkan dengan para penggemar di dunia lamanya. Para siswi perlahan mulai tenang, tetapi keterkejutan masih terasa di udara dan kerumunan belum bisa menyesuaikan diri. Pertarungan untuk nomor 1 tahun ketiga akhirnya berakhir. Huang Xiaolong mengambil posisi itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan atau diharapkan oleh siapapun. Namun, acara utama akan segera tiba, pertarungan untuk juara umum akademi. Ketika sang juri bertanya kepada Huang Xiaolong apakah dia ingin menantang petarung nomor 1 di pelataran dalam, Zhou Teng, untuk memperebutkan gelar juara akademi secara keseluruhan, jawabannya adalah, ya, tentu saja. Sekali lagi, terjadi keributan ketika orang banyak mendengar Huang Xiaolong akan menantang Zhou Teng untuk posisi nomor 1. Kegembiraan meningkat di aula suci. Zhou Teng, murid nomor 1 di pelataran dalam Akademi Bintang Kosmik, telah maju ke puncak akhir Orde ke-10 setahun yang lalu, dan dia merupakan seseorang yang sangat dekat dengan ahli alam Xiantian. Zhou Teng mungkin berada di level yang sama dengan Liu Meijun, namun perbedaan kekuatan mereka bukanlah rahasia. Setengah tahun yang lalu, Zhou Teng bertarung dengan Liu Meijun dan mengalahkannya dengan mudah. Dalam pertarungan mendatang antara Zhou Teng dan Huang Xiaolong, siapa yang akan merebut posisi nomor 1 Akademi? Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Di panggung utama, Sun Zhang terkekeh. Pertarungan berikutnya untuk memperebutkan juara umum benar-benar membuat orang menantikannya dengan penuh harap. Xiong Chu setuju, sudah 2 tahun sejak ada yang berani menantang nomor 1 di halaman dalam, dan sekarang, akhirnya ada yang berani menantangnya tahun ini. Sudah cukup lama sejak kompetisi tahunan ini semarak ini. Di bawah panggung, guru kelas 3 tahun ketiga, Chen Xiaojing, merasa menyesal berulang kali. Hanya 1 jam sebelumnya, dia menasihati Huang Xiaolong agar tidak bertindak gegabah, dan menunggu untuk menantang posisi pertama kelasnya tahun depan. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan Zhou Teng berdiri di atas panggung. Kakak, bertarunglah. Huang Min dan Huang Xiaohai bersorak untuk kakak mereka dari bawah panggung. Huang Xiaolong tersenyum dan mengangguk pada mereka, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Zhou Teng yang berdiri di seberangnya.
Kamu murid Xie Wei dan Jiang Hengyu? Huang Xiaolong bertanya dengan nada santai. Orang-orang yang menggunakan kualifikasi, tingkat ke-10, sebagai alasan untuk menghalanginya memasuki halaman dalam termasuk Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Cheng Fengli. Zhou Teng tertegun sejenak mendengar pertanyaan tiba-tiba itu, ya. Kaulah yang memanfaatkan Lin Han. Ekspresi Huang Xiaolong berubah dingin. Zhou Teng mencibir dingin, memangnya kenapa kalau itu aku? Aku hanya tidak menyangka bahwa si brengsek itu bahkan tidak bisa menerima pukulanmu. Di mataku, kau tidak ada bedanya dengan dia, seorang pemboros. Komentar Huang Xiaolong seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Kilatan brutal di mata Zhou Teng meledak. Cahaya terang melonjak dari tubuh Zhou Teng saat seekor kura-kura raksasa muncul di belakangnya. Cangkang kura-kura itu berwarna hitam, namun memantulkan cahaya kehijauan, dan pola moir pada cangkang kura-kura itu membentuk kata, Sage. Inilah jiwa bela diri Zhou Teng, kura-kura bijak cangkang hitam. Kura-kura petapa cangkang hitam bukanlah roh bela diri yang memiliki bakat luar biasa, namun ia merupakan salah satu dari 10 roh bela diri tingkat atas yang sangat dekat dengan keberadaan roh bela diri luar biasa. Zhou Teng tidak membuang waktu. Setelah memanggil kura-kura bijak cangkang hitam miliknya, jiwanya langsung berubah. Cahaya hitam menyala dan pada saat yang sama, cangkang hitam yang mirip dengan jiwa bela dirinya muncul di punggung Zhou Teng. Di permukaan cangkang kura-kura hitam itu terdapat pola rahasia hitam yang sekali lagi membentuk kata, bijak. Menatap penampilan Zhou Teng setelah transformasi jiwanya, Huang Xiaolong tertegun sejenak. Senyum masam tersungging di sudut bibirnya setelah melihat transformasi itu, dia pikir Zhou Teng benar-benar lebih mirip kura-kura dalam bentuk ini. Terlebih lagi, penampilan Zhou Teng sudah hampir jelek sejak awal. Mulutnya lebih besar dari rata-rata, dan hidungnya juga lebih besar dari rata-rata, yang mengingatkan Huang Xiaolong pada Perdana Menteri Kura-Kura dari Istana Naga Bawah Laut. Wajah Zhou Teng memerah ketika melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah transformasi jiwanya. Amarah di hatinya meledak. Meskipun tingkatan roh bela dirinya kura-kura bijak cangkang hitam sangat dekat dengan roh bela dirinya yang berbakat luar biasa, ia harus mengakui bahwa ia memang tampak jelek setelah menyatu dengan roh bela dirinya. Ini adalah titik sakit di hatinya. Zhou Teng melompat keluar. Semua orang menyaksikan saat dia benar-benar melipat kedua tangan dan kakinya. Seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi seperti tornado yang muncul dari permukaan laut, menerjang Huang Xiaolong. Tornado angin laut. Catatan, Asteris Sengpola, karakter pada cangkang kura-kura. Karakter ini dapat berarti suci, orang suci, orang bijak. Bab 152, Penyergapan Tiga Tetua. Bab 152, Penyergapan Tiga Tetua. Ekspresi Huang Xiaolong dingin saat dia dengan tenang melihat Zhou Teng melaju kencang ke arahnya. Mengangkat tangan kanannya, Huang Xiaolong melancarkan pukulan runtuh dengan kekuatan penuh, membuat Zhou Teng terlempar ke belakang. Zhou Teng berputar mundur seperti kura-kura tanpa kaki di udara, tetapi ia berhasil mendarat di area panggung, sambil tersandung dan canggung. Dalam sepersekian detik itu, sayap iblis Huang Xiaolong melebar, dan dengan satu kepakan sayap, dia sudah berada di depan Zhou Teng. Cahaya tajam bersinar di mata Huang Xiaolong saat telapak tangannya menyerang tanpa ampun. Tuhan mengikat telapak tangan. Sebuah bayangan telapak tangan berbentuk bola cemerlang melesat keluar dan melesat ke arah Zhou Teng. Zhou Teng terkejut tetapi tidak ada cukup waktu baginya untuk menghindar. Pada saat itu, cahaya hitam berkedip dari kata, bijak, pada cangkang kura-kura di belakangnya, dan dengan gerakan memutar yang kuat, telapak tangan pengikat dewa milik Huang Xiaolong jatuh di atas cangkang kura-kura hitam itu. Sama seperti Rongguang dan Liu Meijun, semua gerakan Zhou Teng menjadi tidak bisa bergerak saat dia berdiri di sana. Siluet Huang Xiaolong berubah menjadi sosok yang bergerak, muncul sekali lagi di hadapan Zhou Teng dan menyerang dengan pukulan runtuh lainnya ke dada Zhou Teng. Darah menyembur keluar dari mulut Zhou Teng seperti air mancur. Tubuhnya jatuh ke tanah di luar area panggung. Zhou Teng kalah. Penonton yang hadir terkejut di tempat, mata mereka menatap kosong ke arah tubuh Zhou Teng yang tergeletak di tanah. Zhou Teng benar-benar kalah. Zhou Teng, orang nomor 1 di halaman dalam, benar-benar kalah begitu cepat dari Huang Xiaolong. Awalnya, semua orang mengantisipasi pertarungan yang panjang dan menegangkan antara Huang Xiaolong dan Zhou Teng, betapa serunya adegan itu. Namun, kenyataannya mengecewakan. Bahkan, pertarungan itu bahkan lebih hambar dan membosankan daripada saat Huang Xiaolong bertarung dengan Rongguang dan Liu Meijun. Beberapa saat kemudian, khalayak akhirnya menyadari bahwa pertarungan benar-benar telah berakhir. Suara ejekan keras terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Pada dasarnya semua orang yang menonton memiliki seringai menghina di wajah mereka saat melihat Zhou Teng yang kalah. Ini nomor 1 di halaman dalam. Dasar bodoh. Itu mungkin tidak benar. Zhou Teng memang sangat kuat, tapi sayangnya lawannya adalah Huang Xiaolong. Bisik-bisik keras berbagai diskusi mulai terdengar di sekitar panggung. Meskipun hanya bisikan pelan, setiap kata masuk ke telinga Zhou Teng dengan keras dan jelas. Dia bangkit dari tanah, dan kebencian serta amarah yang kuat menguasainya saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong. Tatapan membunuh di matanya tidak salah lagi. Penghinaan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak akan menerima kekalahan ini. Huang Xiaolong, aku akan membunuhmu. Zhou Teng tiba-tiba menerjang ke depan panggung dan mulai menyerang Huang Xiaolong. Kerumunan orang terkejut dengan perubahan mendadak yang terjadi, dan semua bisikan berhenti. Tidak seorang pun menduga bahwa Zhou Teng akan mengabaikan peraturan akademi setelah dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Dia benar-benar melompat kembali ke panggung dan menyerang Huang Xiaolong lagi. Di panggung utama, Sun Zhang dan Xiong Chu tampak serius menyaksikan kejadian ini. Kemudian, kemarahan pun muncul. Melihat Zhou Teng mendatanginya dengan tatapan mata gila dan penuh amarah, tatapan Huang Xiaolong berubah dingin dan pedang Asura tiba-tiba muncul di tangannya.
Amarah Raja Nether. Dua kilatan cahaya bergemuruh bagaikan sambaran petir saat melesat keluar dengan liar, mirip dengan ribuan binatang buas yang berlari kencang. Berkas cahaya cemerlang melintas. Dihantam oleh Wrath of the Nether King milik Huang Xiaolong, tubuh Zhou Teng bergetar hebat dan terpental disertai teriakan tragis yang bergema di udara. Zhou Teng, Huang Xiaolong, kamu berani. Saat Huang Xiaolong melukai Zhou Teng, tiga sosok muncul dari luar aula suci. Tiba di depan Huang Xiaolong seperti petir, ketiganya mengarahkan serangan ke arahnya pada saat yang bersamaan. Tiga serangan dahsyat menimbulkan angin kencang. Ruang beriak begitu kuat karena kekuatan itu, bahkan aula suci pun bergetar. Orang-orang di kerumunan menjadi pucat. Baik Sun Zhang maupun Xiong Chu tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Xie Wei, Jiang Hengyu, Chen Fengli, beraninya kau, Sun Zhang dan Xiong Chu terbang keluar, ingin menghentikan mereka. Namun, jelas bagi semua orang bahwa tindakan mereka sudah terlambat. Ketiga orang yang melakukan serangan bersama terhadap Huang Xiaolong adalah tiga tetua yang sama yang menolak masuknya Huang Xiaolong ke halaman dalam, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli. Baik Xie Wei maupun Jiang Hengyu adalah guru Zhou Teng. Huang Xiaolong menatap ketiga orang yang menyerangnya. Ekspresi wajahnya tetap tenang dan dingin. Mereka pikir mereka telah cukup pandai menyembunyikan diri, tetapi sebenarnya, Huang Xiaolong telah menyadari kehadiran mereka sejak awal. Pada puncak kekuatannya saat ini di akhir Orde ke-10, persepsinya telah meningkat pesat, meluas hingga lebih dari 300 meter. Bahkan ahli alam Xiantian awal tidak dapat lolos dari indranya. Tepat ketika serangan ketiga orang ini hendak mengenai Huang Xiaolong, gema auman naga yang agung bergema, mengguncang atap aula suci. Semua orang melihat naga ilahi primordial hitam melayang di belakang Huang Xiaolong. Dalam sepersekian detik, jiwa Huang Xiaolong berubah. Lapisan sisik naga hitam langsung menutupi permukaan kulit Huang Xiaolong. Paku-paku tulang naga yang tajam tumbuh dari tangannya, mirip dengan serangkaian duri hitam yang menakutkan. Tato kepala naga hitam yang muncul di punggungnya meraung ke langit, memancarkan kekuatan kursif yang tak ada habisnya. Tidak ada warna putih di mata Huang Xiaolong karena tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Pada saat ini, tiga serangan tiba. Mata hitam pekat itu memancarkan aura dingin saat menyapu wajah ketiga orang itu. Kemudian, kedua tangannya membentuk dua kepalan tangan, dan dia mengayunkannya ke arah Xie Wei. Terlalu percaya diri, Xie Wei mendengus, mengerahkan ki pertempurannya saat tinjunya juga melesat keluar seperti banjir bandang. Bang, empat tinju saling bertabrakan, dan pada saat itu, wajah Xie Wei berubah menjadi kaget, diikuti oleh ketakutan. Kau, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lengannya tertekuk dan tulang lengannya pecah, menusuk daging dan kulitnya. Sebuah ratapan menyakitkan terdengar saat dia terlempar keluar seperti muridnya Zhou Teng sebelumnya, jatuh terbanting ke tanah di luar panggung. Tepat pada saat itu, serangan Chen Fengli dan Jiang Hengyu mendarat di tubuh Huang Xiaolong. Namun, keduanya terkejut ketika mereka menemukan bahwa tangan yang mereka gunakan untuk memukul tubuh Huang Xiaolong terasa seperti menghantam dinding baja yang tidak bisa dihancurkan. Sebaliknya, kekuatan pantulan mulai menggetarkan tangan mereka, menyebabkan rasa sakit yang hebat di tangan dan lengan mereka. Bagaimana? Terkejut, mata Huang Xiaolong yang dingin dan acuh tak acuh menatap mereka berdua, tetapi keduanya tidak bisa bereaksi. Dia kemudian mengayunkan kedua telapak tangannya lebih cepat dari kilat, mendarat tepat di dada mereka. Sambil memuntahkan darah saat keduanya saling tolak, mereka jatuh keluar panggung dan berguling hingga berhenti di samping tubuh Xie Wei. Kerumunan orang yang menyaksikannya tercengang oleh kejadian yang terjadi. Sejak Zhou Teng melanggar peraturan akademi dan menyerang Huang Xiaolong setelah kalah, hingga saat Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Cheng Fengli muncul, menyerang, dan kemudian dipukul mundur oleh Huang Xiaolong, waktu berlalu lebih cepat daripada kedipan mata. Perubahan ini begitu cepat dan tiba-tiba sehingga tidak ada yang memprosesnya dengan cukup cepat untuk bereaksi. Mungkin lebih baik mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menerima apa yang baru saja mereka saksikan. Menyaksikan Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli terluka oleh Huang Xiaolong menimbulkan keterkejutan yang tak terlukiskan di hati setiap individu. Trio ini adalah tetua halaman dalam. Terlebih lagi, Xie Wei adalah ahli Xiantian tingkat pertama. Meskipun Jiang Hengyu dan Chen Fengli berada di puncak Ordo ke-10 akhir, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seseorang seperti Zhou Teng. Meski begitu, ketiga orang ini dikalahkan satu persatu oleh Huang Xiaolong. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa Xie Wei, sebagai ahli Xiantian tingkat pertama, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu yang bergegas menolong Huang Xiaolong terhenti di tengah jalan, nyaris terjatuh dari udara saat menyaksikan Huang Xiaolong berhadapan dengan Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli dalam sekejap mata. Dengan cepat menstabilkan keseimbangan mereka, Sun Zhang dan Xiong Chu datang dan berdiri di atas panggung. Mata Sun Zhang dan Xiong Chu berbinar-binar, dipenuhi sedikit rasa kagum saat mereka menatap Huang Xiaolong. Ya, kagum. Ini bahkan termasuk Sun Zhang yang merupakan ahli Xiantian Orde kedua. Tak seorang pun dari mereka pernah mendengar ada orang yang mampu mengalahkan para ahli Xiantian saat mereka berada di puncak akhir Orde ke-10. Kesenjangan antara seorang prajurit puncak Orde ke-10 akhir dan ahli Orde pertama Xiantian mungkin terlihat tidak berarti, tetapi pada kenyataannya, kesenjangan antara kedua tingkat kekuatan itu bagaikan langit dan bumi. Kesenjangan itu bahkan lebih besar daripada saat membandingkan seorang prajurit Orde ke-9 awal dengan seorang prajurit puncak Orde ke-10 akhir. Oleh karena itu, mustahil bagi seorang prajurit puncak Orde ke-10 akhir untuk mengalahkan seorang ahli Orde pertama Xiantian. Bab 153, Akademi Nomor 1. Di bawah panggung, guru kelas 3 tahun ketiga Chen Xiaojing hampir terkilir rahangnya saat dia menatap tercengang ke arah tiga orang minus Xie Wei, Jiang Chengyu, dan Chen Fengli minus yang dikalahkan oleh Huang Xiaolong.
Kaki pemuda berwajah pucat dan salah satu murid pelataran dalam lemas melihat apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai mereka hampir berlutut di tanah. Para siswa yang mengejek Huang Xiaolong karena memenangkan tempat pertama pada tahun-tahun sebelumnya karena lawan-lawannya bersikap lunak menggigil di celana mereka seolah-olah mereka terkena epilepsi, berkedut tidak wajar. Keheningan merasuki setiap sudut dan celah aula suci. Menyaksikan siluet Huang Xiaolong di atas panggung, hati gadis-gadis muda itu berdebar-debar bagaikan anak rusa yang nakal, mengeluarkan suara, putong-putong, seperti gendang telinga di telinga mereka. Kalau cahaya gemerlap dari mata gadis-gadis ini dikumpulkan dan diluncurkan, mungkin kekuatannya bisa menyetrum babi hutan hingga mati. Setelah waktu yang terasa sangat lama berlalu, aula suci pun bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli berhasil bangkit dari tanah. Pandangan mereka bertiga ke arah Huang Xiaolong kini dipenuhi ketakutan. Huang Xiaolong yang tak pernah mereka anggap ada di mata mereka, bajingan kecil yang menurut mereka bahkan tak mampu meraih juara pertama di kelas, ternyata sebegitu mengerikan. Wajah mereka sangat jelek karena sorak-sorai dan pujian yang keras bergema di telinga mereka. Xie Wei, Jiang Hengyu, Chen Fengli, kalian bertiga benar-benar mengabaikan peraturan yang ditetapkan akademi. Sebagai tetua, kalian tidak hanya mengganggu persaingan antar siswa, kalian bahkan menyerang Huang Xiaolong, seorang siswa akademi. Sun Zhang benar-benar marah kali ini dan menegur ketiganya. Xie Wei menatap Sun Zhang dan Xiong Chu, mencibir dan berkata, memangnya kenapa? Sun Zhang, bahkan jika kau ingin mengeluarkan kami, kau harus mengadakan pertemuan tetua terlebih dahulu. Sebagai tetua di pelataran dalam, terlepas dari kejahatan mereka, mereka hanya dapat dihukum setelah keputusan diambil dalam rapat tetua. Bahkan Sun Zhang dan Xiong Chu tidak dapat menggantikan wewenang tetua dan memutuskan hukuman mereka secara sewenang-wenang. Setelah mendengar hal ini, wajah Sun Zhang dan Xiong Chu berubah muram. Senyum bangga dan puas muncul di wajah Xie Wei, Jiang Hengyu dan Chen Fengli. Namun, pada saat itu, Huang Xiaolong perlahan berjalan ke arah mereka. Sinar kebanggaan di wajah mereka menegang dan memucat. Huang Xiaolong, apa yang kau lakukan? Xie Wei membentak Huang Xiaolong sambil berusaha sekuat tenaga menyembunyikan rasa takut yang dirasakannya. Jiang Hengyu juga membentak, kau benar-benar tidak menghormati seorang tetua halaman dalam. Kau bahkan menyerang dan melukai kami. Tunggu saja, kau pasti akan dikeluarkan. Faktanya adalah mereka bertiga telah ikut campur dalam kompetisi siswa akademi. Mereka menyergap Huang Xiaolong dalam pertarungan 3 lawan 1, dan sekarang mereka tanpa malu-malu berdebat bahwa Huang Xiaolong tidak menghormati orang yang lebih tua, melukai mereka, dan sebenarnya ingin mengeluarkan Huang Xiaolong dari akademi. Nada bicara Huang Xiaolong yang tenang sesuai dengan ekspresinya, benarkah? Tapi, kalian bertiga tampaknya tidak punya cukup wewenang untuk mengusirku. Untuk mengeluarkan seorang siswa, baik mereka siswa kelas normal maupun halaman dalam, merupakan tanggung jawab dan wewenang Sun Zhang dan Xiong Chu. Pikiran Xie Wei dan 2 orang lainnya menjadi kosong. Baru saja mereka memang lupa tentang masalah ini. Huang Xiaolong terus mendekati mereka bertiga. Melihat ini, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli benar-benar mundur dengan bingung. Huang Xiaolong, beraninya kau mengabaikan peraturan. Xie Wei sekali lagi memasang muka berani, mencoba menghalangi Huang Xiaolong, tetapi semua itu sia-sia. Sebelum Xie Wei sempat menyelesaikannya, sayap iblis hitam legam di punggung Huang Xiaolong mengepak. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, Huang Xiaolong telah mencapai Xie Wei, dan sebuah tinju menghantam sisi kanan wajahnya. Kepala Xie Wei hampir terayun ke belakang karena benturan itu, menyebabkan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Selanjutnya, Huang Xiaolong berjalan ke arah Jiang Hengyu dan Chen Fengli saat ketakutan terdistorsi di wajah mereka. Huang Xiaolong, gunakan kata-katamu. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya dengan damai, jangan bertindak gegabah. Keduanya berkata dengan cepat. Berdiskusi dengan damai, jangan bertindak gegabah. Huang Xiaolong mencibir dingin. Telapak tangan menghantam dada keduanya dan membuat mereka terlempar keluar pada saat yang bersamaan. Suasana yang memanas di aula suci langsung menjadi sunyi. Orang-orang dari segala arah memandang ke satu tempat. Huang Xiaolong menatap ketiga orang yang mengerang di lantai, lalu perlahan dia berjalan ke arah mereka lagi. Sun Zhang dan Xiong Chu saling bertukar pandang, tidak ada yang berbicara, asyik-asyik menonton tontonan yang bagus. Ketiga orang ini telah memegang jabatan sebagai tetua halaman dalam terlalu lama. Dengan Perdana Menteri Wu Feng sebagai pendukung mereka, mereka tidak pernah memberikan muka kepada mereka berdua. Oleh karena itu, Sun Zhang dan Xiong Chu tidak puas dengan mereka untuk waktu yang lama. Xie Wei melihat Sun Zhang dan Xiong Chu berdiri di samping dengan tangan terlipat di dada dan menikmati pertunjukan. Ia menjadi jengkel dan marah, Sun Zhang, Xiong Chu, sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah akademi, bagaimana kalian bisa berdiri saja dan melihat seorang siswa akademi menyerang tetua di halaman dalam? Saat rapat tetua diadakan, aku akan mengusulkan agar kalian berdua dicopot dari jabatan kalian. Sun Zhang terkekeh, oh benarkah? Maaf, saya tidak melihat apapun. Tidak melihat, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli tercekik karena marah melihat Sun Zhang benar-benar berbohong tanpa berkedip. Pada saat ini, mereka baru saja merasakan betapa tidak tahu malunya Sun Zhang. Huang Xiaolong berhenti di depan mereka, mereka bertiga berjuang untuk berdiri. Tepat saat mereka berhasil bangkit, masing-masing terlempar lagi akibat tendangan Huang Xiaolong. Terjatuh ke tanah, Chen Fengli memegangi dadanya sambil menyeringai mengerikan. Rusak, desisnya, tendangan Huang Xiaolong dilakukan dengan kekuatan besar dan mengandung jejak ki dingin Asura Sword Skill, menyiksa ketiganya dari dalam.
Menyaksikan ketiga ahli yang dulu dihormati itu tersentak kesakitan di tanah, para pengikut dari pelataran dalam, seperti pemuda berwajah pucat, menjadi pucat pasi karena ngeri. Pada saat ini, Sun Zhang akhirnya berbicara, Xiaolong, biarkan aku berurusan dengan mereka bertiga. Bagaimanapun, dia tidak bisa hanya berdiri dan melihat Huang Xiaolong benar-benar membunuh mereka tanpa melakukan apapun, terutama ketika ada begitu banyak siswa yang hadir. Semua mata memperhatikan, Huang Xiaolong mengangguk. Sebenarnya dia tidak pernah berencana membunuh mereka bertiga. Akan tetapi, setelah ini, meskipun mereka tidak mati, mereka pada dasarnya setengah lumpuh. Baru saja, Huang Xiaolong mengirimkan aura dingin Asura ke laut Qi mereka. Bahkan jika mereka bisa menahannya untuk sementara, mereka tidak akan bisa mengeluarkannya dari tubuh mereka. Dengan ini, kompetisi tahunan akademi berakhir. Huang Xiaolong memenangkan tempat pertama di kelas 3 tahun ketiga, tempat pertama tahun ketiga, dan nomor 1 di akademi secara keseluruhan. Tahun depan, Huang Xiaolong akan mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Pertempuran Kota Kekaisaran. Acara berakhir dan hadiah pun diberikan. Sun Zhang dan Xiong Chu memberikan 2 pil roh kepada Huang Xiaolong, dan saat semua orang hendak pergi, mereka meminta Huang Xiaolong untuk tetap tinggal dan memberinya 2 pil roh 5 tingkat tinggi. Pada tahun-tahun sebelumnya mereka selalu memberinya 1 pelet, tetapi tahun ini, Huang Xiaolong benar-benar menerima 5 roh dan kelas atas. Sun Zhang dan Xiong Chu jarang mau meminumnya untuk kultivasi mereka sendiri, jadi ini menunjukkan betapa besar perhatian mereka pada Huang Xiaolong. Keduanya berharap Huang Xiaolong akan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum pertempuran kota Kekaisaran dimulai. Sebelum Huang Xiaolong pergi, Sun Zhang dan Xiong Chu berkata, Xiaolong, meskipun kau berada pada tahap di mana setelah jiwamu berubah kau mampu mengalahkan Xie Wei, kau harus tahu jumlah siswa yang berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran setiap tahun berasal dari ribuan kerajaan yang berbeda. Mereka yang lebih kuat dari Xie Wei jumlahnya tidak sedikit. Beberapa dari mereka memiliki bakat dan kekuatan yang tidak kalah darimu. Ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan musuh. Xiong Chu juga memberikan beberapa nasihat, dan isinya kurang lebih sama dengan nasihat Sun Zhang, karena ia berharap Huang Xiaolong tidak membiarkan kemenangan itu membuatnya sombong, yang menyebabkan ia menjadi sombong dan kurang ajar. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan mereka berdua. Xiong Chu memperhatikan punggung Huang Xiaolong saat dia berjalan pergi, menghibur dan meratap di saat yang sama, aku ingin tahu hasil apa yang bisa didapatkan Xiaolong dalam pertempuran kota Kekaisaran berikutnya. Sun Zhang menanggapi dengan serius, 10 teratas seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi nomor 1 mungkin agak jauh. Kita harus menyadari, jumlah jenius yang mengerikan di Kekaisaran Duanren bukanlah jumlah yang sedikit. Saat Huang Xiaolong melangkah ke dalam Tianxuan Mansion, seluruh mansion bersorak dan ramai. Tahun ini, Huang Xiaolong tidak hanya menyabet juara pertama tahun individu, ia bahkan memenangi peringkat pertama keseluruhan akademi. Mewakili Cosmic Star Academy dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren Empire berarti mewakili kerajaan Luotong saat berpartisipasi, dan ini adalah kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Di masa lalu, Huang Peng dan Su Yan bahkan tidak berani memimpikannya kemungkinan seperti itu. Bab 154, Kekuatan Internal Menerobos Level Xiantian. Kemenangan Huang Xiaolong dalam kejuaraan umum akademi membuat para pengawal dan pelayan istana Tianxuan ikut menikmati sorotan. Semua orang berdiri tegak dan lebih bangga. Di pintu masuk depan Tianxuan Mansion, petasan merah dinyalakan dan orang-orang di jalan dengan gembira menyaksikan ledakan itu selama lebih dari 1 jam. Pada malam yang sama, Istana Tianxuan mengadakan pesta perayaan besar, dan hampir semua pasukan besar dan kecil di kota kerajaan Luotong datang membawa hadiah ucapan selamat. Dari atas hingga bawah, semua orang di Istana Tianxuan dalam suasana gembira. Keesokan paginya, bahkan Raja Lu Ze sendiri datang berkunjung ke Istana Tianxuan. Bersamanya adalah putranya, Lu Kai. Raja Lu Ze mengucapkan banyak kata-kata penyemangat yang manis kepada Huang Xiaolong dan dengan murah hati menghadiahinya 3 pil roh 5 kelas tinggi serta banyak ramuan dan ramuan berharga lainnya. Sama seperti Sun Zhang dan Xiong Chu, Raja Lu Ze berharap Huang Xiaolong akan meningkatkan kekuatannya sedikit lebih banyak dengan mengonsumsi barang-barang ini sebelum ia berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Semakin kuat Huang Xiaolong, semakin besar peluangnya untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Sebagai Raja Kerajaan Luotong, hadiah besar yang diberikan oleh Kaisar Duanren sangat sesuai dengan hasil yang diraih Huang Xiaolong. Sebelum pergi, Lu Kai menepuk bahu Huang Xiaolong sambil bercanda, aku benar-benar harus mengakuinya padamu, sialan, dan di sanalah aku bertanya apakah kamu berencana untuk mendapatkan tempat pertama kelas 3 tahun ketiga sebelum kompetisi. Aku tidak menyangka kamu akan maju dan meraih tempat pertama kelas 3, dan bahkan kejuaraan akademi secara keseluruhan. Huang Xiaolong tertawa, bukankah kamu juga menempati posisi pertama tahun kedua? Lu Kai menyeringai malu, lalu dia mendekat ke telinga Huang Xiaolong, berbisik pelan, bro, kamu harus lebih memperhatikan, aku bisa melihat Chen Caixiu sedikit tertarik padamu. Dia langsung melompat menjauh dan melarikan diri setelah meninggalkan sahabatnya dengan peringatan yang ramah. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut sambil melihat Lu Kai yang melarikan diri. Bajingan ini, pesta perayaan di Tianxuan Mansion berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Itulah yang diinginkan Huang Peng dan Su Yan dan Huang Xiaolong tidak berniat menghentikan mereka. Selama orang tuanya bahagia, dia tidak keberatan. Selama 3 hari ini, Huang Xiaolong tidak berlatih teknik Asura apapun. Sebaliknya, ia berkonsentrasi pada kitab suci metamorfosis tubuh. Latihan kitab suci metamorfosis tubuh Huang Xiaolong telah mencapai tahap 9, naga biru melenturkan cakarnya, dan sudah mencapai batasnya. Sekarang, dia bisa menerobos ke tahap 10 kapan saja.
Setelah 3 hari perayaan, Tianxuan Mansion kembali tenang seperti biasanya. Setelah perayaan selesai, Huang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Selanjutnya, dia menelan pil roh dari hadiah akademi dan juga hadiah dari Raja Luze, lalu mulai berlatih. Setelah tahun baru, mereka akan berangkat ke Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran, karenanya, meningkatkan kekuatannya sangat penting untuk sementara waktu. Oleh karena itu, tahun ini Huang Xiaolong tidak memberikan pil roh kelas tinggi kepada orang tuanya dan berencana untuk menggunakannya sendiri. Menambahkan pil roh dari kompetisi akademi dan pil roh yang dihadiahkan oleh Raja Luze, totalnya ada 7 pelet. 1 roh dan 5 tingkat rendah, 1 roh dan 5 tingkat menengah, dan 5 roh dan tingkat tinggi. Huang Xiaolong memonsumsi 1 pelet setiap hari. Pada hari pertama, dia menelan roh dan 5 tingkat rendah, dan seterusnya hingga roh dan 5 tingkat tinggi terakhir habis termakan. Pada hari ke-7, Huang Xiaolong mengambil dan memurnikan pil terakhir. Setelah memurnikan 7 pil roh, bukan hanya ki pertempuran Huang Xiaolong meningkat, tetapi juga kekuatan internalnya meningkat. Meskipun ki tempurnya tidak cukup untuk melangkah ke alam Xiantian, namun ia sudah membawanya semakin dekat dengan 1 langkah. Setengah bulan berlalu, langit malam yang berawan membuat cahaya bulan keperakan menjadi kabur. Huang Xiaolong berdiri di halaman dengan kedua kakinya terbuka lebar, kedua tangannya mengepal dalam posisi berjaga di dekat pinggangnya. Kemudian, tangan kirinya meninju keluar, jari-jarinya ditekuk seperti kait ke bawah sementara tubuh bagian atasnya terus berputar ke sisi kiri sambil bernapas dalam irama yang tetap. Energi spiritual bergemuruh saat berkumpul menuju Huang Xiaolong dan diserap ke dalam tubuhnya saat ia menarik dan mengembuskan napas. Di atas kepalanya, energi spiritual berkumpul dalam bentuk yang menyerupai 3 bunga. Saat ia terus mengatur napasnya, tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba bergetar. Cahaya cemerlang bersinar dari dantiannya yang terletak di bawah pusarnya. Kemudian, aliran energi panas keluar dari dantian Huang Xiaolong seperti api yang membakar, mengguncang aliran udara di seluruh halaman. Pada saat itu, setiap orang di Tianxuan Mansion merasakan getaran energi yang kuat dan tekanan yang mengerikan. Halaman Fei Hou adalah salah satu yang paling dekat dengan halaman Huang Xiaolong. Fei Hou sedang berlatih ki pertempurannya saat tekanan tiba-tiba yang menyelimutinya mengejutkannya. Dia melihat ke arah halaman Huang Xiaolong dan keterkejutannya digantikan oleh kegembiraan. Mungkinkah penguasa sedang mengalami terobosan ke alam Xiantian? Terobosan ke alam Xiantian. Begitu seseorang berhasil menembus alam Xiantian, mereka akan diakui sebagai salah satu ahli terkuat di kerajaan. Status dan identitas seseorang di kerajaan akan meningkat. Di halaman, cahaya merah menyala berputar dan berputar tanpa henti di dalam dantian Huang Xiaolong. Kekuatan internal di dalam dantian tiba-tiba menguap ke atas, dan di detik berikutnya, kekuatan internal berkumpul lagi, mengembun menjadi setetes cairan dan jatuh ke dasar dantiannya. Dantiannya menjadi penuh dengan energi yang bergetar. Begitu dantiannya telah sepenuhnya berubah menjadi wujud cair, Huang Xiaolong perlahan menghentikan napasnya yang terkendali, mengembalikan tangan dan kakinya ke tengah, sementara kegembiraan bersinar di matanya. Kekuatan internalnya akhirnya menembus ke tingkat alam Xiantian. Meski tidak menyertakan ki pertempuran, Huang Xiaolong masih dapat dianggap sebagai ahli Xiantian hanya berdasarkan kekuatan internalnya saja. Pada saat ini, Fei Hou bergegas masuk ke halaman dari luar, berhenti di depan Huang Xiaolong dengan senyum cemerlang di wajahnya. Yang mulia, Anda berhasil menembus alam Xiantian. Bisa dibilang begitu, Huang Xiaolong mengangguk sambil tersenyum, itu karena kekuatan internalku yang telah mencapai tahap Xiantian. Fei Hou tertegun sejenak sebelum mengucapkan selamat kepada penguasa karena telah berhasil menembus alam Xiantian. Setelah berlatih seni petir cair, Fei Hou memahami bahwa kekuatan internal yang meningkat ke tingkat Xiantian sama pentingnya dengan ki pertempuran yang menembus tingkat Xiantian. Huang Xiaolong mengangguk, lalu berkata, jalankan ki pertempuranmu dan terima salah satu serangan kekuatan penuhku. Fei Hou terdiam sejenak mendengar permintaan itu. Mengangguk, cahaya yang kuat berkedip-kedip saat Fei Hou menjalankan ki pertempurannya dengan sangat serius. Melihat Fei Hou sudah siap, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menggunakan telapak tangan halus pada Fei Hou. Serangan telapak tangan itu tenang dan surrealis, muncul di depan Fei Hou dalam sepersekian detik, meskipun Fei Hou sudah siap, dia masih terkejut. Dengan cepat, dia meninju dengan tinjunya sendiri, bertabrakan langsung dengan telapak tangan Huang Xiaolong. Tinju yang menghancurkan hati. Wah, kepalan tangan dan telapak tangan beradu dan benturan itu menyebabkan ledakan keras menggema di halaman. Aliran udara berubah menjadi angin kencang yang berputar-putar, menyebabkan kursi dan benda-benda lain berjatuhan. Tubuh Fei Hou bergetar hebat, memaksanya terhuyung mundur sebanyak 5 langkah sedangkan Huang Xiaolong mundur 3 langkah. Fei Hou benar-benar mundur 2 langkah lebih jauh dari Huang Xiaolong. Fei Hou tercengang ketika menyadari hasil ini. Dalam pertukaran tadi, dia sebenarnya mengalami sedikit kerugian. Dia telah berada di alam Xiantian selama beberapa tahun terakhir, dan selama ini, dia selalu mengambil mutiara naga api dan berlatih seni petir cair dengan tekun. Secara komparatif, kultivasi ki pertempurannya bahkan lebih kuat daripada beberapa prajurit Xiantian Orde Kedua. Namun, semua ini tidak relevan karena dia baru saja kalah dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong yang baru saja menerobos ke alam Xiantian dalam waktu kurang dari 1 jam. Terlebih lagi, tidak satu pun dari mereka memanggil roh bela diri mereka. Jika Huang Xiaolong hanya memanggil roh bela diri naga hitamnya, mengandalkan penindasan roh bela diri tingkat tinggi terhadap roh bela diri sungai peraknya, secara keseluruhan, dia tidak sebanding dengan Huang Xiaolong. Sementara Fei Hou masih linglung saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, siluet Huang Xiaolong kabur dan melanjutkan serangan keduanya. Melihat ini, Fei Hou tersadar kembali, lalu melancarkan gerakannya sendiri.
Semakin lama mereka bertarung, semakin besar pula keterkejutan di dalam diri Fei Hou, karena ia menyadari Huang Xiaolong tampaknya bertambah kuat seiring berjalannya waktu, serangannya menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Bisakah kemampuan bela diri pemulihan instan penguasa juga diterapkan pada kekuatan internal? Fei Hou berpikir dalam hati. Dia menyadari bahwa kemampuan bela diri pemulihan instan Huang Xiaolong dapat memulihkan ki pertempuran yang terkuras. Setelah bertukar lebih dari selusin jurus dengan Huang Xiaolong, dan tepat ketika Fei Hou tidak dapat melanjutkan lagi setelah didorong hingga batas maksimal, Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti. Seketika, tekanan yang dirasakan Fei Hou berkurang drastis, memungkinkannya untuk mengatur napas. Dalam beberapa hari berikutnya, Huang Xiaolong berlatih tanding setiap hari, berlatih dengan Fei Hou dan Marshal Hao Tian. Saat berlatih tanding, ketiganya memanggil roh bela diri mereka. Fei Hou bukanlah lawan Huang Xiaolong, tetapi melawan Marshal Hao Tian, Huang Xiaolong perlu mengubah jiwanya dengan roh bela diri naga hitamnya. Bahkan ketika menambahkan Asura Sword Skill, kemampuan roh bela diri bawaan, Golden Linglong Body, dan Asura Fisik, ia hanya bisa seri dengan Martial Hao Tian. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk mengguncang konsep realitas Fei Hou dan Martial Hao Tian. Bab 155, Pertunangan antara keluarga Huang dan Guo. Bab 155, Pertunangan antara keluarga Huang dan Guo. Marshal Hao Tian merupakan seorang ahli Xiantian tingkat kedua, dan bukan seorang ahli tingkat kedua yang biasa-biasa saja, namun ia masih belum mampu melakukan kemenangan cepat atas Huang Xiaolong. Ini adalah titik yang paling menakutkan dari semuanya. Terlebih lagi, berapa usia Huang Xiaolong? 10 hari lagi dia akan berusia 17 tahun setelah tahun baru, kan? Marshal Hao Tian adalah seseorang yang memiliki lebih dari 100 tahun pengalaman berkultivasi. Meskipun ki pertempuran Huang Xiaolong masih berada di puncak tahap akhir Orde ke-10, jika ki pertempurannya juga maju ke alam Xiantian, mungkin saja Marsekal Hao Tian bahkan mungkin bukan lawan Huang Xiaolong pada saat itu. Pada hari ini, Huang Xiaolong tengah berlatih di halaman bersama Fei Hou dan Marshal Hao Tian ketika adik perempuannya tiba-tiba menyerbu ke halaman, memanggil Huang Xiaolong. Kakak, ibu dan ayah memanggilmu ke aula utama, kata Huang Min, dan rona merah aneh muncul di pipinya setelah berkata demikian. Memanggilku ke aula utama, ada apa? Huang Xiaolong merasa aneh melihat reaksi adiknya, jadi dia bertanya. Kepala Huang Min menunduk begitu rendah hingga ujung hidungnya hampir menyentuh dadanya, Guo Tai ada di sini. Guo Tai, Huang Xiaolong terkejut, lalu terkekeh, tidak heran adik perempuannya akan datang memanggilnya secara langsung. Biasanya, ibu dan ayahnya akan mengirim seorang pelayan untuk memberitahu dia jika mereka mencarinya. Kakak, ayo cepat pergi, orang-orang sudah menunggu selama setengah jam di aula utama. Huang Min menekankan, dan dia dengan cepat menyeret tangan Huang Xiaolong menuju aula utama. Huang Xiaolong memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia melihat ke arah Fei Hou dan Marshal Hao Tian. Kita akhiri pertarungan hari ini di sini, kita lanjutkan lagi besok. Baik, Tuan Muda, keduanya menjawab dengan hormat. Huang Xiaolong berjalan ke aula utama, dipimpin oleh Huang Min yang menarik tangannya. Bahkan sebelum dia memasuki aula utama, tawa ramah dan suara-suara percakapan sudah terdengar. Selain orang tuanya dan adik laki-lakinya, Huang Xiaohai, ada suara seorang pemuda yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ketika Huang Xiaolong dan Huang Min berjalan memasuki aula, semua orang di dalam melihat ke arah mereka. Ketika pemuda yang tidak dikenal itu melihat Huang Xiaolong, dia langsung berdiri dari tempat duduknya. Jelas dari tingkah lakunya bahwa dia sangat gugup. Pemuda itu memiliki fitur wajah yang bersih, alis yang melengkung, dan hidung mancung yang membulat. Secara keseluruhan, dia adalah pemuda yang gagah. Jika dibandingkan dengan Huang Xiaolong, pemuda itu memancarkan aura yang kurang dominan, lebih seperti pria yang anggun dan berkelas. Pria muda ini adalah Guo Tai. Guo Tai tahu tentang ketenaran Huang Xiaolong. Ketika pertama kali bertemu Huang Min, dia tidak tahu bahwa Huang Min adalah adik perempuan Huang Xiaolong, dan dia tidak sengaja menyelidiki identitas dan latar belakang Huang Min. 2 bulan lalu, Guo Tai sangat terkejut ketika Huang Min mengatakan kepadanya bahwa kakaknya adalah Huang Xiaolong dari Tianxuan Mansion. Huang Xiaolong adalah jenius mengerikan nomor 1 di kerajaan Luotong yang sering dibicarakan ayahnya, menyuruhnya untuk menjadikan Huang Xiaolong tujuannya. Melihat Huang Xiaolong dan Huang Min masuk, Guo Tai yang canggung dan gugup dengan cepat melangkah maju dan berteriak, kakak. Guo Tai sebenarnya seusia dengan Huang Xiaolong namun dia lebih muda 2 bulan, jadi dia mengikuti contoh Huang Min dan memanggil Huang Xiaolong dengan sebutan kakak. Dalam keadaan normal, Guo Tai, sebagai salah satu anggota keluarga besar Kekaisaran Duanren dan cucu dari patriark keluarga Guo saat ini, tidak akan merasa begitu gugup bahkan ketika bertemu dengan seorang adipati Kekaisaran Duanren, tetapi Huang Xiaolong merupakan pengecualian. Ini karena Huang Xiaolong adalah seseorang yang dia sembah. Huang Xiaolong menatap Guo Tai, mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, duduklah. Terima kasih, kakak. Guo Tai kembali ke tempat duduknya. Huang Xiaolong dan Huang Min juga duduk. Kursi Huang Xiaolong berada di samping kursi orang tuanya sedangkan Huang Min duduk di kursi di sebelah Guo Tai. Mengamati Guo Tai yang ada di seberangnya, Huang Xiaolong mengangguk puas. Dari kesan pertamanya, kesan yang diberikan Guo Tai kepadanya tidaklah buruk, setidaknya dia tidak menunjukkan kesombongan dan keangkuhan yang tidak beralasan seperti anak bangsawan. Beberapa di antara mereka terus berbincang-bincang dengan riang di aula utama, sambil sesekali terdengar tawa riang. Awalnya, Guo Tai bersikap agak pendiam. Namun, seiring berjalannya waktu, canda dan tawanya, ia perlahan-lahan menjadi lebih santai. Namun, rasa hormat dan kekagumannya terhadap Huang Xiaolong tampak jelas dalam kata-kata dan tindakannya.
Beberapa bulan yang lalu, aku ikut dengan ayahku dalam kompetisi akademi kakak. Guo Tai mengenang dengan antusias. Setelah kami kembali, ayahku terus memuji kakak dengan mengatakan bahwa kakak benar-benar jenius yang berbakat, bahkan 3 tetua halaman dalam akademi bukanlah lawannya. Hal ini mengundang tawa semua orang. Tak lama kemudian, tibalah waktunya makan siang, dan Guo Tai tinggal untuk makan bersama keluarga Huang. Setelah makan siang, Huang Min dan Guo Tai pergi keluar bersama. Di aula utama, setelah mereka berdua pergi, Huang Peng bertanya kepada Huang Xiaolong, "Xiaolong, apa pendapatmu tentang Guo Tai?" Meskipun di dunia roh bela diri, pernikahan anak-anak diputuskan oleh orang tua, keputusan-keputusan besar yang berkaitan dengan Tianxuan Mansion sebagian besar diputuskan oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa, asalkan gadis kecil itu senang. Karena adik perempuannya dan Guo Tai saling menyukai dan Guo Tai sendiri bukanlah karakter yang buruk, Huang Xiaolong tentu saja tidak akan melakukan sesuatu seperti membelah sepasang bebek Mandarin satu. Huang Peng dan Su Yan saling berpandangan, dan Su Yan berkata, "Kalau begitu, dalam beberapa hari lagi, ayahmu dan aku akan menemani adikmu untuk pergi ke Guo Mansion untuk bertemu Guo Xiyuan. Jika Guo Xiyuan setuju, maka kita akan melangsungkan pernikahan ini." Di penghujung tahun, Huang Min akan berusia 16 tahun. Bertunangan di usia 16 tahun dan menikah di usia 18 tahun adalah praktik yang biasa di dunia roh bela diri. Huang Xiaolong mengangguk, ibu dan ayah bisa memutuskan. Setelah menemani orang tuanya beberapa saat, Huang Xiaolong kembali ke halaman rumahnya dan melanjutkan latihan. Kekuatan internalnya telah maju ke tingkat Xiantian sehingga dia sekarang perlu berusaha keras agar ki pertempurannya bisa menembus ke tingkat Xiantian sesegera mungkin. Jika ki pertempurannya juga menembus alam Xiantian, maka Huang Xiaolong yakin ia bisa meraih tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Periode baru Duanren Institute dimulai pada bulan ke-9, dan masih ada 8 bulan lagi hingga pertempuran kota Kekaisaran tahun depan. Dengan demikian, Huang Xiaolong memiliki 8 bulan untuk lebih meningkatkan dirinya sebelum pertempuran kota Kekaisaran. 9 hari telah berlalu. Sekali lagi, Tianxuan Mansion diramaikan suasana pesta dengan berbagai kegiatan. Tahun ini, ada lebih banyak acara yang menyenangkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya karena Huang Xiaolong menjadi juara akademi secara keseluruhan, dan fakta bahwa ia akan mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, tetapi juga karena pernikahan Huang Min dan Guo Tai telah ditetapkan. Beberapa hari yang lalu, Huang Peng, Su Yan, dan Huang Min mengunjungi Guo Xiyuan di Guo Mansion. Guo Xiyuan sangat senang, sehingga Huang Peng dan Guo Xiyuan pun menyelenggarakan pesta pernikahan anak-anak mereka. Mendengarkan hiruk-pikuk ceria di Tianxuan Mansion, Huang Xiaolong tidak berlatih seperti biasanya. Dalam waktu sekitar 10 hari, Yu Ming dan Zhao Su akan tiba di kota kerajaan Luotong. Saat itu, ia akan melakukan perjalanan ke Kekaisaran Duanren, dan ketika melewati kerajaan Baolong, Huang Xiaolong memutuskan untuk terlebih dahulu memusnahkan Sekte Pedang Besar, keluarga Martial Ning, dan Paviliun Awan Cerah. Di sisi lain, setelah Huang Xiaolong melukai Xie Wei dan 2 orang lainnya, para tetua mengadakan pertemuan dan jabatan tetua ketiga orang itu dicopot. Meskipun ini terjadi, tidak ada reaksi dari pihak Perdana Menteri Wu Feng. Saya harap Wu Feng, si tua bangka itu, punya kebijaksanaan. Huang Xiaolong berharap, jika si tua bangka itu sengaja memprovokasi dia lagi, dia tidak keberatan terlebih dahulu menghancurkan Wu Feng sebelum menghancurkan Sekte Pedang Besar. Tahun baru akhirnya tiba. Salju keberuntungan, 2 turun. Suara tawa terdengar dari setiap sudut Tianxuan Mansion. Pada hari pertama tahun baru, keluarga Huang mengunjungi rumah Guo. Awalnya, Huang Xiaolong tidak berencana untuk pergi, tetapi Huang Min mendesaknya sehingga dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Kedatangan keluarga Huang disambut hangat oleh pasangan ayah dan anak, Guo Xiyuan dan Guo Tai, terutama terhadap Huang Xiaolong, menyebabkan Huang Xiaolong merasa agak canggung dan tidak nyaman. Ada alasan mengapa Guo Xiyuan menyetujui pernikahan antara putranya dan Huang Min. Saat ini, status keluarga Huang mungkin tidak setara dengan keluarga Guo, tetapi dia menghargai Huang Xiaolong. Dengan bakat Huang Xiaolong, dia pasti akan menjadi tokoh hebat Kekaisaran Duanren di masa depan. Catatan: 1. Sepasang bebek Mandarin, burung lovebird kekasih. 2. Salju keberuntungan, juga salju pertama, salju tepat waktu. Bab 156, kedatangan Zhao Su dan Yu Ming. Hampir segera setelah kembali ke Tianxuan Mansion dari Guo Mansion, Huang Xiaolong mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi. Untuk saat ini, Huang Xiaolong berkonsentrasi pada latihan taktik asuranya alih-alih keterampilan bertarungnya, seperti keterampilan pedang asura, cakar iblis asura, tubuh linglong emas, dan telapak tangan pengikat dewa, dan lain-lain. Bagi Huang Xiaolong, memperkuat ki pertempurannya dan menerobos alam Xiantian adalah satu-satunya tujuan saat ini. Keterampilan bertempur ini bersifat tambahan. Terlebih lagi, kekuatan keterampilan bertarungnya tidak akan meningkat banyak dalam waktu 1 tahun. Selama dia berhasil menerobos ke alam Xiantian dengan ki pertempurannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Selain taktik Asura, Huang Xiaolong mengalokasikan 2 jam setiap hari untuk bertarung dengan Fei Hou, dan jika tidak dengan Fei Hou maka alternatifnya dengan Marsekal Hao Tian. Saat bertarung dengan 2 ahli Xiantian yang perkasa ini, kendali dan pemahaman Huang Xiaolong dalam ki pertempuran semakin dalam. 9 hari lagi berlalu. Pada pagi itu, Fei Hou dan Hao Tian tampak berseri-seri saat mereka berjalan memasuki halaman Huang Xiaolong, sambil melapor, "Yang mulia, Tuan memberi kabar bahwa dia dan Zhao Su akan tiba dalam waktu 1 jam. Oh, 1 jam lagi. Huang Xiaolong senang mendengarnya dan menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi ke gerbang kota kerajaan. Huang Xiaolong mungkin adalah penguasa gerbang Asura, tetapi Zhao Su adalah seorang ahli alam Sein.
Dengan kedatangan Zhao Su, sudah menjadi akal sehat bagi Huang Xiaolong untuk menyambutnya di gerbang kota. Baik, Yang Mulia, Fei Hou dan Hao Tian menjawab. Tak satu pun dari mereka merasa aneh bahwa Huang Xiaolong ingin pergi dan menyambut Zhao Su di gerbang kota. Bahkan seseorang yang setingkat Kaisar Duanren harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengan seorang ahli alam suci. Terlebih lagi, Zhao Su bukanlah seorang ahli alam suci biasa pada masa awal. Oleh karena itu, Huang Xiaolong keluar dari istana Tianxuan bersama Fei Hou dan Hao Tian dan menuju gerbang kota, menunggu kedatangan Yuming dan Zhao Su. Karena mengira mereka akan segera bertemu dengan ahli alam Sein, Fei Hou dan Hao Tian sama-sama gembira dan telapak tangan mereka mulai berkeringat karena gugup. Sebagai ahli alam Xiantian, keduanya sangat dihormati dan diperlakukan dengan baik di kerajaan, terutama Hao Tian, tetapi di hadapan ahli alam Sein, secara kasar, mereka bukanlah apa-apa. Jika ini adalah masa lalu, mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan ahli alam Sein. Tidak lama setelah mereka bertiga tiba di gerbang kota, dua siluet muncul dari jalan pegunungan di kejauhan. Melihat kedua siluet itu semakin dekat, tiga pasang mata berbinar ketika mereka melihat Yuming. Yuming terlihat menunggang kuda di belakang seorang pria kekar dan kuat yang tampaknya berusia sekitar 50-an. Keduanya menunggangi tunggangan binatang buas yang tampak mirip badak, tetapi perbedaannya adalah tunggangan binatang buas ini tidak memiliki ekor. Sebaliknya, ada bola dengan cahaya berkilau yang menyerupai api. Jarak antara mereka dan gerbang kota masih cukup jauh, namun Huang Xiaolong, Fei Hou, dan Hao Tian sudah merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari pria paruh baya itu. Huang Xiaolong tahu bahwa lelaki setengah baya ini pastilah penjaga kiri gerbang Asura, Zhao Su. Tunggangan binatang yang ditunggangi Yuming dan Zhao Su tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yuming dan Zhao Su berada dalam jarak beberapa ratus meter dari posisi Huang Xiaolong. Setelah mengamati lebih dekat, Huang Xiaolong menyadari bahwa mata Zhao Su bulat dan besar, mirip dengan mata elang besi, tajam, dingin, dan tak terduga. Sementara Huang Xiaolong mengamati Zhao Su melakukan hal yang sama kepada Huang Xiaolong. Dari rincian laporan Yuming kepadanya, dia sudah menduga pemuda jangkung yang tidak lebih dari 20 tahun ini seharusnya adalah murid pribadi penguasa tua, yang memiliki cincin Asura, Huang Xiaolong. Ketiga orang yang menunggu itu berjalan mendekati kedua orang itu. Yuming dan Zhao Su turun dari binatang buas mereka. Penatua gerbang Asura, Yuming memberi hormat kepada penguasa. Yuming berkata dengan hormat saat dia berlutut di hadapan Huang Xiaolong, memberi hormat dengan lutut tertekuk dan dalam posisi yang benar. Di sisi lain, Zhao Su mendekat dan membungkuk hormat, lalu berkata pada Huang Xiaolong, Zhao Su, penjaga kiri gerbang Asura, memberi salam pada Yang Mulia. Di gerbang Asura, para ahli alam suci hanya perlu menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada sang penguasa. Penjaga kiri Zhao Su, tetua Yuming, silakan berdiri. Huang Xiaolong segera melangkah maju untuk meminta mereka tidak memberi hormat. Pada saat ini, Fei Hou dan Hao Tian juga bergegas maju, menyampaikan salam mereka dengan penuh hormat kepada Zhao Su. Murid gerbang Asura Fei Hou, Hao Tian, memberi salam kepada penjaga kiri Zhao Su. Zhao Su mengangguk dan membiarkan mereka berdiri. Kemudian, Fei Hou dan Hao Tian berbalik ke arah guru mereka, membungkuk hormat, guru. Yuming mengangguk. Tanpa banyak bertukar kata, semua orang berbalik dan menuju ke arah Tianxuan Mansion. Dalam perjalanan, Zhao Su berkata kepada Yuming, kedua muridmu ini tidak buruk. Zhao Su dapat dengan mudah melihat bahwa fisik Fei Hou dan Hao Tian serta aspek lainnya jauh lebih kuat daripada prajurit lain di level yang sama. Yuming segera menjawab dengan hormat, penjaga kiri Zhao Su terlalu memuji mereka. Sebenarnya, bahkan Yuming sendiri terkejut melihat perubahan yang dilihatnya pada Fei Hou dan Hao Tian. Akan tetapi, setelah mendengar pujian Zhao Su, Fei Hou dan Hao Tian justru merasa khawatir alih-alih gembira. Pada titik ini, Hao Tian mengakui dengan jujur, penjaga kiri, sejujurnya, kita bisa mencapai tingkat kultivasi ini semua berkat kemurahan hati penguasa. Oh, pengungkapan ini tidak terduga bagi Zhao Su dan Yuming. Huang Xiaolong tersenyum, aku tidak melakukan banyak hal kecuali memberikan mereka berdua seperangkat teknik kultivasi. Prestasi mereka adalah hasil kerja keras mereka sendiri. Perkataan Huang Xiaolong mungkin terdengar sederhana, tetapi di saat yang sama, itu secara tidak langsung mengonfirmasi apa yang baru saja dikatakan Hao Tian. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu yang kuat dalam diri Zhao Su dan Yuming terhadap teknik kultivasi yang diturunkan Huang Xiaolong kepada Fei Hou dan Hao Tian. Beberapa saat kemudian, rombongan orang itu sampai di Tianxuan Mansion. Kembali di Tianxuan Mansion, dalam perjalanan ke aula utama, kelompok berlima itu bertemu dengan Huang Peng dan Su Yan, dan Huang Xiaolong dengan hikmat memperkenalkan identitas Zhao Su dan Yuming kepada orang tuanya. Terutama saat dia memperkenalkan Zhao Su kepada mereka. Meskipun ini bukan pertama kalinya Yuming datang ke Tianxuan Mansion, Huang Peng dan Su Yan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mendengar Huang Xiaolong mengatakan Yuming adalah guru Fei Hou dan Hao Tian, keduanya tercengang. Meskipun Huang Xiaolong tidak mengatakan dengan jelas identitas Zhao Su ketika ia memperkenalkan mereka kepada orang tuanya, Huang Peng dan Su yang terpesona ketika mendeteksi keseriusan dari suara putra mereka. Reaksi pertama mereka adalah menyapa, Senior Zhao Su, Senior Yuming. Huang Peng dan Su Yan adalah orang tua Huang Xiaolong, Zhao Su dan Yuming tidak berani menunjukkan sikap superior dan membalas salam Huang Peng dan Su Yan. Mengetahui bahwa putra mereka mempunyai masalah untuk dibicarakan, mereka meninggalkan aula utama agar tidak mengganggunya. Setelah Huang Peng dan Su Yan meninggalkan aula, Huang Xiaolong bertanya tentang apa yang terjadi pada Yuming dalam beberapa tahun terakhir. Jika Yuming tidak terlambat, dia pasti sudah kembali ke kerajaan Luotong 6 tahun yang lalu. Yuming segera melaporkan kejadian yang menimpanya beberapa tahun terakhir ini.
Ketika Yuming meninggalkan benua angin salju, ia harus menyeberangi tempat bernama Ngarai Laut Kematian untuk kembali ke benua awan bintang. Saat melewati Ngarai Laut Kematian, ia menemukan pusaran air yang mengerikan, yang menyedotnya ke ruang tadi kenal lainnya di Ngarai Laut Kematian dan terperangkap di dalamnya selama 6 tahun. 6 tahun kemudian, celah spasial terbentuk yang memberikan kesempatan bagi Yu Ming untuk melarikan diri. Huang Xiaolong tercengang mendengar ini. Yu Ming tertunda 6 tahun karena ini. Senyum masam terpancar dari wajah Huang Xiaolong, dia tidak yakin apakah dia harus mengatakan Yu Ming beruntung atau tidak beruntung. Saat itu, dia mengira Chen Tianqi mengetahui tentangnya dan Yu Ming kemudian dikurung olehnya. Fei Hou dan Hao Tian juga tercengang mendengar pengalaman guru mereka. Mengetahui alasan Yu Ming atas keterlambatannya, Huang Xiaolong mengganti topik pembicaraan. Penjaga kiri Zasu, penatua Yu Ming, apakah kalian pernah mendengar tentang harta surgawi yang disebut cincin pengikat dewa? Cincin pengikat dewa. Zhao Su dan Yu Ming terkejut mendengar penyebutan yang tiba-tiba itu. Bab 157, Cincin Pengikat Dewa Master sebelumnya. Menyaksikan reaksi keras yang datang dari Zhao Su dan Yu Ming, Huang Xiaolong yakin mereka telah mendengar tentang cincin pengikat dewa. Dan benar saja, Zhao Su angkat bicara, Yang Mulia, cincin pengikat dewa adalah salah satu dari 10 harta surgawi teratas dan berada di nomor 6. Nomor 6, mata Huang Xiaolong menyipit dan dia merasa gembira. Sebelumnya, dia telah menduga bahwa cincin pengikat dewa lebih tinggi dari pagoda harta karun Linglong, tetapi dia tidak menyangka cincin itu akan menempati posisi nomor 6 dalam daftar harta karun surgawi. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara kekuatan dan daya yang diberikan oleh setiap harta karun surgawi dalam daftar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar pula jurang pemisahnya, yang berarti bahwa kekuatan pemiliknya akan meningkat secara eksponensial semakin tinggi peringkat harta karun tersebut. Dan cincin pengikat dewa sebenarnya 3 tingkat lebih tinggi dari pagoda harta karun Linglong. Penjaga kiri Zhao Su benar. Yu Ming mengambil alih penjelasan pada titik ini, yang berdaulat, harta karun surgawi, cincin pengikat dewa, pernah muncul di dunia roh bela diri sekitar 3000 tahun yang lalu, memicu periode teror. Pada saat itu, penguasa cincin pengikat dewa adalah seseorang bernama Lin Shengji. Dia adalah penguasa sekte jahat, yang menyukai pembantaian dan pembantaian secara alami, yang membangkitkan amarah banyak kekuatan di dunia roh bela diri yang memutuskan untuk bergandengan tangan dan mengepung Lin Shengji. Meskipun Lin Shengji sangat kuat, di bawah serangan terus-menerus dari begitu banyak kekuatan, dia tetap terbunuh pada akhirnya. Bahkan sekte jahat yang dia bangun pun dimusnahkan dalam semalam. Penguasa sekte jahat, Lin Shengji. Huang Xiaolong terkejut. Penguasa cincin pengikat dewa sebelumnya yang merupakan penguasa sekte jahat benar-benar mengejutkannya. Ya, Zhao Su berkata, pada saat itu, Lin Shengji berada di puncak alam Sein Ordo ke-9 dengan 1 kaki di alam dewa. Jumlah ahli alam Xiantian dan Sein di bawahnya saat itu tidak terhitung banyaknya. Dalam serangan gabungan roh bela diri itu ada banyak kekuatan. Meskipun mereka berhasil membunuhnya, mereka juga kehilangan setengah dari ahli mereka dalam pertempuran itu. Seorang master alam Sein Ordo ke-9. Setengah dari ahlinya. Pemahaman Huang Xiaolong sekali lagi terguncang. Dan ada alam itu, alam dewa. Di atas alam Sein adakah alam dewa? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal ini. Jadi, alam di atas alam Sein disebut alam dewa. Zhao Su melanjutkan, pertempuran tahun itu benar-benar penuh dengan darah yang mengalir seperti sungai. Kemudian, Zhao Su tiba-tiba tersenyum pada Huang Xiaolong saat ini, berkata, tahun itu, Lin Shengji tewas di tangan penguasa tua. Tuan, informasi ini berada di luar dugaan Huang Xiaolong. Zhao Su mengangguk, penguasa tua adalah seorang penguasa alam Sein Ordo ke-8 akhir pada waktu itu dan bergabung dalam pengepungan terhadap Lin Shengji. Saat dia mengatakan ini, nada bicara Zhao Su tiba-tiba melunak seolah mengingat sesuatu. Lin Shengji meninggal di gunung tanpa salju jika aku tidak salah. Huang Xiaolong memandang Zhao Su. Pada saat itu, Kekaisaran Duanren belum terbentuk, tetapi sekarang, pegunungan tanpa salju itu berada di dalam wilayah Kekaisaran Duanren. Akan tetapi, sudah lebih dari 3000 tahun berlalu, dan lokasi pasti pegunungan tanpa salju akan sulit ditentukan. Zhao Su melanjutkan, setelah Lin Shengji meninggal tahun itu, cincin pengikat dewa menjadi benda tak bertuan, dan banyak kekuatan menginginkannya. Manusia dan sumber daya dihabiskan untuk mencarinya, tetapi hingga hari ini tidak ada berita tentang siapapun yang menemukannya. Emosi Huang Xiaolong melonjak. Pegunungan tanpa salju, mungkinkah itu pegunungan yang mengelilingi danau pencerahan kerajaan Yuwei? Pasti begitu. Jika tidak, akan sangat sulit menjelaskan bagaimana cincin pengikat dewa muncul di danau pencerahan. Masalah lain yang menarik perhatian Huang Xiaolong adalah gurunya, Ren Wokuang. 3000 tahun yang lalu, gurunya adalah seorang Master Sein Realm tingkat akhir tingkat ke-8. Lalu, sebelum guru menghilang, yaitu sekitar 60 tahun yang lalu, seberapa tinggi kekuatannya? Mungkinkah guru telah mencapai alam dewa? Jika memang dia maju ke alam dewa, lalu bagaimana dia mati? Seseorang membunuhnya. Siapa yang mungkin memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu? Tunggu, ada kemungkinan guru tidak meninggal. Tiba-tiba, pikiran ini terlintas di benak Huang Xiaolong. Selama ini, dia mengira guru Ren Wokuang sudah meninggal, bagaimana kalau ternyata tidak? Dia hanya pergi ke suatu tempat. Seperti yang dikatakan orang-orang dari gerbang Asura selama ini, dia hanya menghilang. Yang mulia, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang cincin pengikat dewa? Pada saat ini, Yu Ming tiba-tiba bertanya. Semua orang di aula menoleh untuk melihat Huang Xiaolong. Sejujurnya, aku punya cincin pengikat dewa. Menghadapi ekspresi bingung semua orang, Huang Xiaolong berbicara terus terang. Karena dia bertanya kepada Zhao Su dan Yu Ming, dia tidak berencana untuk menyembunyikan masalah itu dari mereka.
Mengenai masalah perolehan dan pemurnian pagoda harta karun Linglong, dia 100% yakin bahwa Yu Ming telah menyebutkannya kepada Zhao Su. Karena Zhao Su tahu dia memiliki pagoda harta karun Linglong nomor 9, menambahkan satu harta karun lagi ke dalam daftar tidak akan membuat banyak perbedaan. Apa? Keempat orang itu terkejut dan mereka semua langsung berdiri dari tempat duduk mereka, termasuk Fei Hou dan Hao Tian. Keduanya tidak tahu apa-apa dan tidak tahu bahwa Huang Xiaolong juga berhasil memperoleh dan menyempurnakan cincin pengikat dewa. Di hadapan keempat pasang mata yang terkejut, Huang Xiaolong memanggil cincin pengikat dewa. Menyaksikan cincin emas yang memancarkan cahaya keemasan melayang tanpa suara di atas Huang Xiaolong, semua mata tertuju pada cincin pengikat dewa yang melayang di udara. Seolah-olah ada daya tarik yang tak dapat dijelaskan yang datang dari cahaya keemasan itu, memikat pikiran mereka. Zhao Su dilanda gelombang emosi. Setahun sebelumnya, ketika Yu Ming kembali ke markas dan melaporkan kepadanya tentang Huang Xiaolong, menjelaskan secara rinci tentang bakat luar biasa Huang Xiaolong dalam seni bela diri kembar dan fakta bahwa ia menyempurnakan pagoda harta karun Linglong, baik ia maupun Zhang Fu tercengang. Sekarang, ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, harta karun surgawi lainnya, cincin pengikat dewa nomor 6 dimiliki oleh Huang Xiaolong. Kegembiraan dalam hati Zhao Su sulit ditahan. Dua harta karun surgawi dalam daftar, nomor 9 dan nomor 6 disempurnakan oleh Huang Xiaolong. Selain itu, Huang Xiaolong memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri ganda, jadi prestasinya di masa depan sulit dibayangkan. Berdaulat dan tak terkalahkan. Setelah waktu yang lama, Zhao Su menekan kegembiraannya dan tiba-tiba berlutut memberi hormat ke arah Huang Xiaolong. Berdaulat dan tak terkalahkan. Yu Ming, Fei Hou, dan Hao Tian bereaksi, lalu melakukan hal yang sama, berlutut memberi hormat ke arah Huang Xiaolong, memuji kalimat yang sudah lama tak terdengar itu. Tak terkalahkan sepanjang masa, Huang Xiaolong menatap tanpa daya ke arah keempat orang yang tiba-tiba berlutut memberi hormat. Kalian berempat, berdiri. Huang Xiaolong hanya bisa menyuruh mereka berdiri setelah kejadian itu. Terima kasih kepada Yang Mulia. Zhao Su adalah orang pertama yang bangkit, diikuti oleh Yu Ming, Fei Hou, dan Hao Tian. Setelah itu, Huang Xiaolong bertanya kepada Zhao Su dan Yu Ming apa yang mereka ketahui tentang cincin pengikat dewa, serta hal-hal yang berkaitan dengan gerbang Asura. Zhao Su dan Yu Ming tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan semua yang mereka ketahui tentang apa yang ditanyakan. Setelah memahami informasi mengenai cincin pengikat dewa dan gerbang Asura, Huang Xiaolong berkata kepada Zhao Su dan Yu Ming, 10 hari lagi, kita akan berangkat ke Kekaisaran Duanren. Penguasa ingin pergi ke kota Kekaisaran. Zhao Su dan Yu Ming terkejut. Pada titik ini, Hao Tian menyela, penjaga kiri Zhao Su, Tuan, penguasa memenangkan kejuaraan keseluruhan Akademi Bintang Kosmik, jadi dia akan menuju ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Mata Zhao Su dan Yu Ming terbelalak tak percaya. Pertempuran kota Kekaisaran Duanren, baik Zhao Su maupun Yu Ming telah mendengar sedikit tentangnya. Di benua awan bintang tempat asal mereka, Kekaisaran juga mengadakan semacam pertempuran atau kompetisi di antara para jeniusnya. Tapi, bukankah Sovereign baru berusia 17 tahun ini? Di usia 17 tahun, dia bisa merebut gelar juara akademi dan mewakili akademi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Yang Mulia, apakah Anda sudah berhasil menembus Ordo ke-10? Yu Ming bertanya dengan hati-hati. Menurut pendapat Yu Ming, agar Huang Xiaolong bisa menjadi juara umum akademi, ia setidaknya harus menjadi prajurit tingkat ke-10. Berapa umur Huang Xiaolong saat ini? Pemuda ini masih bocah, yang membuat Yu Ming sulit mempercayainya. Bahkan Zhao Su menatap Huang Xiaolong dengan curiga. Huang Xiaolong mengangguk, 2 bulan lalu, aku telah mencapai puncak akhir Orde ke-10, sekarang, tinggal setengah langkah lagi dan aku akan mampu menerobos ke alam Xiantian. 2 bulan lalu, puncak akhir Orde ke-10. Hanya setengah kaki dan dia bisa menerobos ke alam Xiantian. Mata Zhao Su dan Yu Ming hampir keluar dari rongganya sebelum napas tersengal-sengal terdengar dari mereka. Seorang prajurit puncak Ordo ke-10 berusia 17 tahun. Tidak, tunggu, 2 bulan lalu, itu berarti, penguasa masih berusia 16 tahun, kan? Bab 158, Perjalanan ke Kekaisaran Duanren. Bab 158, Perjalanan ke Kekaisaran Duanren. Mendengar secara langsung bahwa Huang Xiaolong tinggal setengah langkah lagi untuk menembus alam Xiantian, Zhao Su dan Yu Ming sangat terkejut di dalam hati mereka. Namun, sekali lagi, Huang Xiaolong tidak menyebutkan bahwa kekuatan internalnya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan kekuatan ahli alam Xiantian. Mungkin jika Zhao Su dan Yu Ming tahu bahwa Hao Tian Orde kedua Xiantian bukan lagi lawan bagi Huang Xiaolong dan melampaui Fei Hou dalam hal kekuatan, mereka akan tercengang seperti ayam kayu. Setelah semua hal itu dikatakan dan dilakukan, diputuskan bahwa Zhao Su dan Yu Ming akan tinggal di Tianxuan Mansion. 10 hari kemudian, keduanya akan menemani Huang Xiaolong ke Kekaisaran Duanren. Selama 10 hari ini, Huang Xiaolong menugaskan Fei Hou dengan banyak hal sebagai persiapan untuk perjalanan ke Kekaisaran Duanren, dia tidak yakin kapan dia akan dapat kembali ke kerajaan Luotong. Oleh karena itu, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Arah dan manajemen perdagangan 9 tripod, masa depan orang tuanya dan adik-adiknya, semua hal ini memerlukan persiapan lanjutan dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berencana untuk menetap di kota Kekaisaran Duanren di masa depan, dan untuk itu, kantor pusat perdagangan 9 tripod perlu direlokasi juga. Setelah Huang Xiaolong menetap di Kekaisaran Duanren, rencananya adalah membawa keluarga Huang ke sana. 10 hari berlalu dengan cepat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membahas rencana bersama Fei Hou tentang persiapan, serta berlatih taktik Asura. Saat ini,
Ada sekitar 10.000 inti binatang tahap 10 di dalam cincin Asura, cukup untuk memelihara kultivasi Huang Xiaolong selama 10 tahun ke depan. 10.000 inti binatang tahap 10 mungkin terdengar seperti jumlah yang besar, tetapi untuk kekuatan finansial Nine Tripod Commerce saat ini, jumlah ini tidak ada apa-apanya. Huang Xiaolong saat ini tidak perlu lagi berburu inti binatang buas sendiri untuk berkultivasi. Dengan latihannya yang gila-gilaan, ki pertempuran Huang Xiaolong meningkat pada tingkat yang sangat kecil dalam 10 hari ini. Hari ini cuacanya indah dan cerah, sesekali angin bertiup. Di luar gerbang kota besar kota kerajaan Luotong berdiri sekelompok orang. Selain anggota keluarga Huang, Raja Luotong, Lu Ze dan putranya, Pangeran Lu Kai, serta Sun Zhang dan Xiong Chu dari Akademi Bintang Kosmik semuanya hadir untuk melepas Huang Xiaolong. Dalam perjalanan menuju kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong tidak membawa banyak orang bersamanya. Selain Zhao Su dan Yu Ming, hanya ada Fei Hou. Keempatnya berdiri berdekatan satu sama lain dalam satu baris. Hao Tian adalah satu-satunya marsekal kerajaan Luotong yang memiliki status dan tanggung jawab tinggi. Oleh karena itu, Marsekal Hao Tian tidak dapat melakukan perjalanan ke Kekaisaran Duanren bersama Huang Xiaolong. Selain itu, keamanan kerajaan Luotong dan Istana Tianxuan membutuhkannya di sini. Raja Luotong, Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya tidak mengenali Zhao Su dan Yu Ming yang berdiri di samping Huang Xiaolong. Namun, Sun Zhang pernah melihat Yu Ming sebelumnya, jadi ketika dia melihat Yu Ming kali ini, Sun Zhang terkejut dan bergegas maju, menyapa Yu Ming dengan hormat, "Senior Yu Ming." Mendengar Sun Zhang berteriak, "Senior," ke arah lelaki setengah baya sederhana yang berdiri di belakang Huang Xiaolong, Raja Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya tercengang. Sun Zhang menjelaskan secara singkat identitas Yu Ming kepada Raja Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa Yu Ming adalah guru Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut yang sama dan bergegas menyambut Yu Ming. Mereka semua menyadari bahwa guru Marsekal Hao Tian adalah seseorang yang sangat dekat dengan keberadaan mengerikan dari alam Sein. Namun, ketika semuanya menyadari Yu Ming menyebut Huang Xiaolong sebagai Tuan Muda, titik-titik keringat mengucur dari dahi mereka, termasuk dahi Sun Zhang. Ada hal lain yang diperhatikan orang-orang ini, sikap Yu Ming yang penuh hormat terhadap pria parubaya yang sederhana lainnya, Zhao Su. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou merasa gelisah di depan pria ini, seperti anak nakal yang terbukti bersalah, gelisah. Namun, Zhao Su ini juga memanggil Huang Xiaolong, Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou bergerak menjauh dengan tunggangan binatang buas mereka. Bahkan setelah waktu yang lama, Raja Lu Ze, Sun Zhang, Xiong Chu, dan yang lainnya masih berdiri di tempat yang sama sambil memperhatikan siluet Huang Xiaolong dengan linglung. Raja Lu Ze mungkin telah bertindak seperti ini, tetapi dampak yang dirasakan Lu Kai lebih besar. Lu Kai berdiri dengan linglung, pikirannya tetap kosong seperti selembar kertas kosong. Melihat Raja Lu Ze maupun orang lain tidak bergerak setelah setengah hari, Huang Peng berkata dengan hati-hati, "Yang mulia, apakah kita akan kembali?" Baru saat itulah Raja Lu Ze, Sun Zhang, dan yang lainnya terbangun dari linglung. Raja Lu Ze terkejut mendengar suara yang tiba-tiba itu, dan segera menutupinya. "Benar, benar, Saudara Huang Peng, mari kita kembali." Saudara Huang Peng. Huang Peng juga terkejut, tetapi itu karena referensi itu. Raja Kerajaan Luotong benar-benar memanggilnya saudara. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Jika ini adalah Huang Klan Manor di masa lalu, Huang Peng bahkan tidak akan berani bermimpi tentang ini, bahkan jika itu hanya kentut. "Yang mulia, saya tidak berani." "Yang mulia, silakan." Huang Peng bergegas menjawab. Huang Peng tahu bahwa Raja Lu Ze memanggilnya saudara karena itu adalah panggilan putranya, Huang Xiaolong, namun Huang Peng tidak berani berasumsi bahwa dia adalah saudara Raja Kerajaan Luotong. Meskipun Huang Peng dengan sopan memberi jalan bagi Raja Lu Ze, sang raja sendiri bersikeras berjalan sejajar dengan Huang Peng, sambil memegang hangat lengan Huang Peng saat mereka berjalan memasuki kota. Melihat Raja Lu Ze memegang tangan Huang Peng, baik Sun Zhang maupun Xiong Chu tidak merasa itu menggelikan atau lucu. Sebaliknya, mereka merasa iri. Dan sasaran kecemburuan mereka bukanlah Huang Peng, tetapi Raja Lu Ze sendiri. Kembali ke kota kerajaan, Raja Lu Ze tidak terburu-buru kembali ke istana, tetapi memutuskan untuk mengunjungi Istana Tianxuan. Di Istana Tianxuan, Raja Lu Ze mengobrol dengan antusias dengan Huang Peng selama beberapa jam sebelum kembali ke istana. Saat mengantar langsung Raja Lu Ze dari Istana Tianxuan, Huang Peng merasa seperti sedang bermimpi saat melihat punggung penguasa kerajaan itu menghilang. Orang yang memperlakukannya dengan hangat dan penuh semangat sambil memegang lengannya membuat bulu kuduk Huang Peng merinding. Apakah itu benar-benar Raja Lu Ze dari kerajaan Luotong yang sama? Meski itu benar, Huang Peng masih sulit mempercayainya. Setelah kembali ke istana, Raja Lu Ze memanggil Marsekal Hao Tian. Marsekal Hao Tian memasuki istana, dan setelah mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbatasan dan tentara kerajaan, Raja Lu Ze terdiam sejenak dengan ragu. "Marsekal, bisakah raja ini menanyakan sesuatu kepadamu mengenai satu hal?" "Yang mulia, silakan bertanya," kata Marsekal Hao Tian. Dia tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Raja Lu Ze, tetapi dia kurang lebih bisa menebak apa maksudnya. Seperti yang diharapkan Marsekal Hao Tian, Raja Lu Ze bertanya, "Itu, siapa identitas Zhao Su itu?" Raja Lu Ze bahkan sedikit gugup menunggu jawaban Marsekal Hao Tian. Orang ini tidak berani mengungkapkan identitas senior Zhao Su. Namun, saya dapat mengatakan bahwa kekuatan senior Zhao Su jauh lebih kuat daripada guru saya. Jauh lebih kuat. Lu Ze tercengang. Guru Hao Tian, Yu Ming, adalah sosok yang sangat dekat dengan alam Sein.
Seseorang yang jauh lebih kuat dari Yuming, bukankah itu berarti Zhao Su adalah? Wajah Raja Lu Ze sedikit memucat. Memikirkan kemungkinan itu, dia menggigil dan berkeringat dingin, hampir jatuh dari singgasana naganya. Raja Lu Ze merasakan jantungnya berdebar kencang. Zhao Su ternyata dia menghentikan alur pikirannya sendiri. Lalu bagaimana dengan Huang Xiaolong? Siapakah identitas Huang Xiaolong yang sebenarnya? Bahkan seseorang seperti Zhao Su memanggilnya Tuan Muda. Keringat dingin membasahi punggung Lu Ze. Pada saat yang sama, dia sangat senang karena telah memperlakukan Huang Peng dengan hangat menjadi saudara dengannya. Jika dia menyinggung Huang Peng dengan cara tertentu, yang menyebabkan kemarahan Huang Xiaolong, kentut sederhana dari Zhao Su itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kerajaan Luotong. Lakukan perintah ini, berikan pangkat Adipati Agung kepada Huang Peng, itu akan menjadi gelar turun-temurun. Lu Ze kembali sadar, dan dengan cepat memerintahkan Kasim di sebelahnya, juga, jadikan Su Yan seorang wanita tingkat pertama. 1. Kasim itu terkejut, Yang Mulia, ini sepertinya tidak benar, bukan? Di seluruh kerajaan Luotong, hanya ada 3 Adipati Agung, dan semuanya dianugerahkan saat berdirinya kerajaan. Kini, menganugerahkan Huang Peng dengan gelar Adipati Agung tanpa alasan yang jelas akan menyebabkan seluruh hierarki menteri sipil dan militer mengajukan pertentangan keras. Akan tetapi, saat Kasim itu baru saja bicara, telapak tangan Lu Ze menamparkan wajah Kasim itu dan membuatnya terpental. Apakah kamu raja, atau aku raja? Lu Ze melontarkan kata-kata itu dengan dingin. Catatan, 1. Wanita tingkat pertama, gelar tertinggi yang diberikan kepada istri pejabat pemerintah dengan gaji tetapi tanpa wewenang. Bab 159, melewati kota tebing selatan. Bab 159, melewati kota tebing selatan. Karena dipukul dengan tiba-tiba, wajah Kasim itu berubah pucat pasi dan dia dengan cepat bersujud berulang-ulang, memohon belas kasihan, terkutuklah hamba ini, terkutuklah hamba ini. Tidak lama setelah itu, berita tentang Raja Lu Ze yang menganugerahkan Huang Peng gelar Adipati Agung menyebar ke seluruh kota kerajaan, dan seluruh kota menjadi gempar. Huang Peng, ayah Huang Xiaolong. Bahkan jika Huang Xiaolong mewakili kerajaan Luotong dan memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, Raja Lu Ze tidak mungkin begitu saja menganugerahkan gelar bangsawan setinggi itu sebagai Adipati Agung kepada Huang Peng, kan? Benar sekali. Lagi pula, Huang Xiaolong belum pernah menang juara pertama. Huang Xiaolong bahkan belum menembus alam Xiantian, siapa yang bisa menjamin dia akan tetap hidup sampai akhir kompetisi? Apakah Raja Lu Ze kehilangan akal sehatnya setelah ditendang di kepala oleh seekor keledai? Dari puncak tangga sosial hingga ke dasar, terjadi perbincangan sengit di antara semua kekuatan berskala besar maupun kecil. Bahkan rakyat jelata yang tinggal di dalam tembok kota kerajaan merasa raja mereka sudah gila. Di aula utama istana, para menteri sipil dan militer memenuhi aula besar itu. Marsekal Haotian berdiri di posisi terdepan di pihak militer, dan di posisi yang sama di seberang Marsekal Haotian berdiri seorang pria tua jangkung dan tegap dengan rambut putih lebat yang tampaknya berusia 80-an. Pria berusia 80-an ini adalah pemimpin faksi sipil, Perdana Menteri Wu Feng. Yang Mulia, menganugerahkan Huang Peng gelar Adipati Agung sangatlah tidak pantas. Sangat tidak pantas. Mungkin di antara sekian banyak menteri kerajaan, hanya Perdana Menteri Wu Feng dan Marsekal Haotian yang berani berbicara dengan cara seperti itu kepada Raja Lu Ze. Benar sekali, Yang Mulia. Sejak berdirinya kerajaan kita, hanya 3 orang yang mendapat kehormatan dianugerahi gelar Adipati Agung dan masing-masing dari mereka melakukan perbuatan baik yang besar terhadap berdirinya kerajaan. Seorang menteri sipil berdiri dan berkata. Mengikuti teladannya, semakin banyak menteri yang berbicara, yang akhirnya menyebabkan sebagian besar dari mereka menyuarakan keberatan mereka. Cukup, tepat saat menteri lain menolak, Lu Ze, yang sedari tadi diam tiba-tiba berdiri dari singgasananya. Satu jarinya menunjuk ke arah Wu Feng dan para menteri di belakangnya, sambil membentak keras karena frustrasi, kalian semua omong kosong. Omong kosong dalam setiap kata. Akulah Raja Kerajaan Luotong, aku berhak menentukan siapa yang akan dilantik sebagai Adipati Agung Kerajaan Luotong. Semua menteri terdiam, aula utama istana tampak hancur oleh keheningan yang pekat. Kentut anjing, Raja Lu Ze yang selalu berwibawa dan tenang, malah bertingkah seperti penjahat biasa di jalanan, mengumpat mereka dan menyebut kata-kata mereka kentut anjing. Saat Raja Kerajaan Luotong sedang berdebat mengenai gelar Adipati Agung Huang Peng, kelompok kecil Huang Xiaolong yang terdiri dari 4 orang telah melintasi Kabupaten Big Dawn dan tiba di salah satu perbatasan Kerajaan Luotong. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong juga menerima kabar bahwa Lu Ze ingin menganugerahkan gelar Adipati Agung kepada ayahnya, Huang Peng, tetapi dia tidak mau repot-repot melakukannya. Baginya, apakah ayahnya memiliki gelar Adipati Agung Kerajaan Luotong atau tidak, itu tidak penting. Ketika dia menetap di Kekaisaran Duanren, dia berencana untuk memindahkan keluarga Huang ke kota Kekaisaran. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di perbatasan paling selatan Kerajaan Luotong, kota Tebing Selatan. Sesampainya di kota Tebing Selatan, Huang Xiaolong tiba-tiba teringat dengan kejadian di mana penjaga terakhir kota Tebing Selatan, Wei Yang, dan selirnya meninggal. Setelah Wei Yang meninggal, penjaga baru yang menggantikannya bernama Sun Qing. Sebelum dipromosikan ke jabatan ini, Sun Qing adalah seorang jenderal yang menjaga salah satu perbatasan kerajaan. Bawahan dari bawahan Marsekal Haotian. Saat rombongan Huang Xiaolong memasuki kota Tebing Selatan, hari sudah larut. Oleh karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk tinggal di kota itu selama 1 malam dan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Huang Xiaolong tidak mengganggu Sun Qing dengan tinggalnya di kota Tebing Selatan. Mereka berempat memilih sebuah penginapan lumayan dekat Kastelan Manor bernama Warm Fragrance dan menyewa 4 kamar untuk malam itu.
Malam berangsur-angsur bertambah pekat. Keadaan di sekitarnya sunyi, sebagian besar orang sudah terlelap. Cahaya bulan yang terang bersinar seperti riak air. Huang Xiaolong tengah bermeditasi di kamarnya ketika tiba-tiba, suara langkah kaki ringan terdengar dari atap. Huang Xiaolong waspada dan melangkah keluar dari kamarnya. Mencari sumber gangguan, ia mendeteksi dua pria berpakaian hitam dengan wajah bertopeng melompati atap-atap. Dan dengan lompatan lincah melewati dinding, kedua bayangan hitam itu menyelinap ke dalam istana kastelan. Ketika Huang Xiaolong keluar dari kamarnya, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou juga keluar dari kamar mereka. Yang mulia, apakah kita? Zhao Su melangkah maju dan bertanya. Suara Huang Xiaolong terdengar serius, tunggu dan lihat dulu apa yang terjadi. Pada titik ini, dua pria berpakaian hitam yang menyelinap ke Kastelan Manor berhenti di sebuah bangunan halaman tertentu. Berdiri di sana, salah satu pria dengan cepat melepaskan sesuatu dari pakaian yang menutupi dadanya yang tampak seperti tabung. Setelah memposisikan tabung, pria itu meniupnya. Setelah beberapa saat, pria lainnya melompat ke dalam ruangan dan keluar sambil membawa karung di bahunya. Dengan hati-hati memperhatikan sekeliling, kedua lelaki itu melewati penjaga yang berpatroli di Kastelan Manor dan melompati tembok, membawa karung itu menjauh dari istana. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat dengan jelas tindakan kedua pria itu. Dilihat dari tindakan mereka, kedua pria ini membuat orang di ruangan itu pingsan menggunakan obat dan menculik mereka. Zhao Su, Yu Ming, kalian berdua tunggu di sini, Fei Hou dan aku akan melihatnya, kata Huang Xiaolong. Tapi, Zhao Su dan Yu Ming enggan. Jangan khawatir, ini hanya beberapa udang kecil, tidak akan jadi masalah. Huang Xiaolong meyakinkan mereka. Baik, Yang Mulia, keduanya mengalah. Maka, Huang Xiaolong dan Fei Hou melompat keluar, mengikuti kedua pria itu diam-diam dari belakang. Awalnya, Huang Xiaolong tidak tertarik ikut campur dalam urusan ini. Akan tetapi, karena orang-orang ini berani masuk tanpa izin ke istana kerajaan untuk menculik korban, rasa ingin tahu Huang Xiaolong pun muncul, ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Huang Xiaolong samar-samar menduga bahwa kejadian ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Huang Xiaolong dan Fei Hou mengikuti kedua pria berpakaian hitam itu sepanjang waktu, dan 1 jam kemudian, kedua pria itu memasuki halaman terbengkalai dan bobrok di sisi utara kota Southern Cliff. Di dalam halaman, 6 orang berdiri menunggu. Melihat orang-orang ini, Huang Xiaolong segera memperhatikan seragam sekte mereka, itu milik sekte pedang besar. Sekte pedang besar, kakak senior Wei. Pada saat ini, kedua pria berpakaian hitam itu memanggil salah satu pemuda, meletakkan karung itu ke tanah. Pemuda itu bertanya, mana orangnya, kamu yang bawa. Matanya mengamati karung di tanah sembari berkata demikian. Kakak senior Wei, jangan khawatir, Putri Sun King ada di dalam sini. Salah satu pria berpakaian hitam menyeringai dan menunjuk karung itu, dia mungkin akan bangun dalam waktu 1 jam. Mendengar itu, pemuda itu tertawa, lumayan. Ia melangkah ke arah karung itu dan membuka ikatannya, menampakkan wajah cantik seorang gadis berusia 17 hingga 18 tahun. Setelah ayahku terbunuh, aku tidak menyangka mereka akan memberi Sun King, orang tua itu, kesempatan untuk merebut posisi kastelan. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, menolak untuk bekerja sama dengan sekte pedang besar kita, Sun King, putri bungsumu sungguh cantik. Malam ini, aku akan bersenang-senang, dan mencicipi putrimu. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, jika kau menolak lagi, maka selanjutnya adalah putri sulungmu. Murid-murid yang lain memandang pemuda itu dengan rasa iri. Huang Xiaolong terkejut saat melihat pemuda ini dari kejauhan. Dia adalah putra dari penjaga kota tebing selatan sebelumnya yang dia bunuh. Putra yang bergabung dengan sekte pedang besar, Wei Xiaodong. Di sisi lain, Wei Xiaodong menoleh ke arah beberapa murid sekte pedang besar dan berkata, kalian semua pergilah, awasi terus. Jelas, dia ingin berurusan dengan Putri Sun King di halaman bobrok ini. Ya, kakak senior Wei. Jawab para murid. Tepat saat suara mereka berakhir, suara lain tiba-tiba terdengar. Suara itu datang terlalu tiba-tiba, dan tubuh Wei Xiaodong bergetar karena terkejut. Saat berbalik, dia melihat seorang pemuda berusia sekitar 17 hingga 18 tahun berjalan ke arah mereka dengan seorang pria paruh baya di belakangnya. Wei Xiaodong berdiri dengan cepat, dan matanya melotot marah ke arah dua pria berpakaian hitam itu. Tidak bisakah kalian melakukan sesuatu dengan benar sekali ini? Kedua, tamu, itu pasti membuntuti mereka berdua. Kedua lelaki berpakaian hitam itu menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara apapun. Bab 160, dikepung oleh tentara dari segala arah. Wei Xiaodong mengamati Huang Xiaolong dan Fei Hou sejenak sebelum berjalan mendekati mereka dengan beberapa pengikut sekte pedang besar di belakangnya. Siapa kamu? Wei Xiaodong bertanya sambil menatap Huang Xiaolong. Ketika dia menanyakan hal ini, matanya memberi isyarat kepada dua pria berpakaian hitam, dan mereka pun mengamankan karung itu dan menyembunyikannya dari pandangan di belakang mereka. Huang Xiaolong memperhatikan tindakan dua pria berpakaian hitam itu, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Melihat Wei Xiaodong, dia berkata, orang yang menginginkan nyawamu. Orang yang menginginkan hidupmu. Hati Wei Xiaodong menegang, namun, di permukaan, dia terkekeh, kurasa kau bercanda, kan? Kami adalah murid sekte pedang besar. Lihatlah aku, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Huang Xiaolong mengangkat bahu acuh tak acuh, pengikut sekte pedang besar adalah orang-orang yang ingin kubunuh. Saat Huang Xiaolong berbicara, tangan Wei Xiaodong tiba-tiba melambai ke arahnya, panah dingin yang tak terhitung jumlahnya bersiul di udara, menembaki Huang Xiaolong dan Fei Hou. Panah dingin ini bersinar dengan warna hijau yang menakutkan di bawah sinar bulan. Jelas, panah dingin ini dilapisi dengan racun yang sangat beracun. Melihat ini,
Huang Xiaolong mencibir, dan dia dan Fei Hou mengangkat telapak tangan pada saat yang sama. Dengan dorongan kecil ke depan, embusan angin kencang menangkis anak panah dingin itu, membantingnya ke tanah. Melihat hasil ini, Wei Xiaodong sedikit pucat. Tanpa sepatah kata pun kepada beberapa murid sekte pedang besar, dia berbalik dan melarikan diri. Tanpa jeda, tubuh Huang Xiaolong bergerak dan muncul tepat di depan Wei Xiaodong. Wei Xiaodong mengepalkan tangan dan meninju, tetapi Huang Xiaolong mengangkat tangan dan menggenggam erat tangan Wei Xiaodong di telapak tangannya, lalu memberikan sedikit tekanan. Suara retakan tulang terdengar dan teriakan Wei Xiaodong memecah keheningan di sekitarnya. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, tekanan kecil saja bisa menghancurkan pohon berusia 1000 tahun, belum lagi tinju Wei Xiaodong. Sambil meremukkan tulang-tulang di tangan Wei Xiaodong, Huang Xiaolong melemparkannya kembali ke tempat semula dia berada. Beberapa pengikut sekte pedang besar juga mengeluarkan teriakan kesakitan karena diserang, dan dalam sekejap mata mereka semua dihabisi, Fei Hou, termasuk dua pria berpakaian hitam. Bau darah yang pekat memenuhi udara, menyerang hidung. Wei Xiaodong mencium bau darah yang berasal dari para pengikut sekte pedang besar dan ketakutan merayapi wajahnya. Dengan wajah pucat, pantatnya jatuh ke tanah, meluncur di atas tanah, jangan bunuh aku bisa memberimu apa saja. Bisakah kau memberiku apa saja? Huang Xiaolong mengejek, apa yang bisa kau berikan padaku? Wei Xiaodong terdiam, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Pintanya dengan cepat, kepalanya terbentur keras ke tanah berulang kali. Suara dingin Huang Xiaolong mengejeknya, kau lebih penakut dari ayahmu. Ayahku, Wei Xiaodong tertegun sejenak saat mendengar nama ayahnya tiba-tiba disebut. Itu kamu, mata Wei Xiaodong membelalak karena terkejut. Akulah yang membunuh ayahmu, tidakkah kau ingin membalaskan dendam ayahmu? Huang Xiaolong menghasutnya. Berbagai emosi berkelebat di wajah Wei Xiaodong, namun pada akhirnya, dia memaksakan senyum dan berkata, kakak ini pasti bercanda denganku. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Sambil memanggil pedang Asura, dia tidak lagi repot-repot bicara omong kosong, kedua tangannya terayun keluar dan dua sinar tajam dari bilah pedang melesat keluar. Satu menggorok leher Wei Xiaodong, dan yang lainnya membuat alisnya berdarah. Dengan mata terbelalak, Wei Xiaodong terjatuh ke tanah dengan darah mengalir ke dalamnya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan terhadap gadis itu? Tanya Fei Hou, jarinya menunjuk ke arah karung yang berisi putri kepala penjaga kota tebing selatan. Bawa dia kembali dulu, kata Huang Xiaolong dengan nada serius. Ya, Yang mulia. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hou menghilang dari halaman yang bobrok itu, membawa serta Putri Sun King. Segera, mereka kembali ke penginapan bersama Fei Hou sambil menggendong Putri Sun King. Melihat mereka kembali dengan seorang gadis, Zhao Su dan Yu Ming bertanya kepada Fei Hou apa yang terjadi. Fei Hou dengan hormat menceritakan kejadian itu kepada kedua senior itu. Pada saat itu, Putri Sun King sadar kembali, dan ketika dia melihat 4 pria asing di dalam kamar, dia langsung bangkit dari tempat tidur, ketakutan, siapa kalian semua? Apa yang ingin kalian lakukan? Huang Xiaolong menoleh ke arah Fei Hou mengerti dan menjelaskan secara singkat kejadian malam itu. Setelah Fei Hou selesai berbicara, Putri Sun King sedikit tenang, tetapi dia tidak melepaskan kewaspadaannya terhadap Huang Xiaolong dan ketiga pria itu. Tampaknya dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Fei Hou. Kamu bisa kembali sekarang, kata Huang Xiaolong. Terlepas dari apakah pihak lain mempercayainya atau tidak, Huang Xiaolong tidak peduli, bagaimanapun juga, itu adalah momen keingintahuan dan kebetulan. Aku boleh kembali, Sun Lin mengulangi dengan ragu, lalu dengan hati-hati berjalan ke pintu. Setelah melangkah 2 kali, dia menoleh ke arah keempat pria itu sebelum pergi. Dia berjalan keluar kamar, lalu keluar penginapan, namun tidak terjadi apa-apa, sehingga dia bisa menghela napas lega saat bergegas pergi. Keluar ke jalan, dia berlari kembali ke Kastelan Manor. Pada saat ini, orang-orang di Kastelan Manor telah menyadari hilangnya Sun Lin dan kekacauan pun terjadi. Liner, apa yang terjadi? Sun King melihat putrinya berjalan masuk melalui pintu masuk, sarafnya yang tegang menjadi rileks saat dia bertanya dengan cemas. Sun Lin menangis terseduh-seduh sambil mengulangi apa yang dikatakan Fei Hou kepada ayahnya. Sekte pedang besar. Amarah meledak di mata Sun King mendengar apa yang dia katakan, mereka pikir kita begitu lemah untuk diganggu. Kastelan, kurasa ada masalah dengan keempat orang itu. Pada saat ini, pengurus istana melangkah maju dan berkata, menurut apa yang dikatakan pihak lain, mereka melihat 2 pria berpakaian hitam menculik nona kecil, tetapi mengapa mereka tidak menghentikannya saat itu? Mengapa mereka menunggu sampai nona kecil dibawa ke halaman yang terbengkalai dan bobrok sebelum menyelamatkannya? Alis Sun King berkerut dalam. Apa yang dikatakan nona kecil berasal dari 4 orang itu, kita tidak tahu kebenaran sebenarnya dari apa yang sebenarnya terjadi. Pelayan Liu Wen menambahkan, siapa yang tahu apakah benar-benar ada murid sekte pedang besar. Ada kemungkinan juga bahwa mereka adalah orang-orang yang menculik nona kecil dan kemudian memindahkan masalah itu ke sekte pedang besar sebelum membiarkan nona kecil kembali. Cahaya tajam berkelebat di mata Sun King saat dia menoleh ke belakang ke arah penjaga di belakangnya. Kalian berempat pergilah ke sisi utara kota, dan carilah untuk melihat apakah ada mayat pengikut sekte pedang besar kalian yang lain. Ikuti aku ke penginapan wangi hangat. Jika apa yang mereka katakan itu benar, maka tidak apa-apa. Namun, jika keempat orang itu benar-benar merencanakan semua ini dengan sengaja dan menyalahkan sekte pedang besar. Cahaya tajam di mata Sun King semakin dalam. Tidak lama kemudian, penjaga Kastelan Manor mengepung Wam Fragrance Inn. Penduduk setempat yang berada di dekatnya terbangun karena keributan itu. Di dalam salah satu ruangan, Fei Hou berkata kepada Huang Xiaolong,
penguasa benar, bahwa Sun King tidak percaya kita menyelamatkan putrinya. Huang Xiaolong mengangguk. Fakta bahwa Sun King tidak percaya apa yang terjadi adalah sesuatu yang sangat normal. Yang mulia, haruskah bawahan ini menangani situasi ini? Yu Ming melangkah maju, bertanya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mempercayainya dengan mudah. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan sikap tenang, tidak perlu. Tiba-tiba pada saat ini, pintu ruangan dibobol, dan pengawal istana kerajaan menyerbu masuk dengan ekspresi garang di wajah mereka, diikuti oleh Sun King dengan kemegahan penuh jubah istana kerajaannya. Ketika Sun King melangkah masuk ke dalam ruangan, wajah cemberutnya tiba-tiba berubah kosong, dan tetap kosong untuk beberapa saat dia menatap Huang Xiaolong. 2 tahun yang lalu, Sun King pernah mengikuti seorang jenderal ke istana Marsekal di kota kerajaan Luotong untuk melaporkan masalah militer kepada Marsekal Hao Tian. Saat itu, dia hanyalah seorang prajurit berpangkat rendah, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana, jadi dia berdiri di luar pintu masuk. Dari jauh, dia melihat sekilas Huang Xiaolong. Meskipun begitu, pemandangan itu tetap jelas dalam ingatannya hingga hari ini. Sikap hormat Marsekal Hao Tian terhadap pemuda yang sama di depannya tidak salah lagi. Setelah itu, dia bertanya-tanya dan mengetahui bahwa pemuda itu adalah Huang Xiaolong. Huang, Yang Master Huang. Sun King tersadar kembali ke dunia nyata dengan wajah pucat, dan kakinya lemas di lutut. Apakah Yang Master Huang yang menyelamatkan putri bungsuku? Dia benar-benar membawa pasukan untuk mengepung Huang Xiaolong. Jika Marsekal Hao Tian mendengar ini, apa yang akan terjadi padanya? Dia telah mendengar bahwa bahkan Raja Luotong mereka menyebut ayah Huang Xiaolong, Huang Peng, sebagai saudara. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.